Kalau Oh, Atau tapi ini lama. iyalah. Kalau nanya umur, apalagi umurnya mau dikawinin. Aisyah 6 tahun aja udah dewasa. Aisyah 6 tahun aja udah dewasa. Lu kenapa takut kalau kita bocor ya? Aisyah 6 tahun dikawinin. Iya. Coba Nandar ya. Coba. Nandar, bentar. Nandar, coba kau tanya. Coba kau dengerin. Coba kau tanya dulu sama dengerin. Coba kau tanya dulu sama Muhammadmu. Kenapa itu istrinya yang terakhir dikawinin? Jangan, Dek. Sabar. Bintang kasih, nggak boleh ya. Bintang nggak boleh. Nggak boleh gitu. Nggak boleh. Jadi si Anu ini suka menciptakan Tuhan. Makanya kau jangan kau jangan sekali menghujat Roh Kudus ya. Awas kau kulihat kau. Siapa yang hujat siapa? Anu, sebentar, saya pendengar. Anu, ini Sri ini belum dibaptis, tapi dia sudah terima Yesus sebagai Tuhan. Ya, dia saja sudah terima Yesus sebagai Tuhan, dia sudah masuk dalam kerajaan surga. Itu namanya baptisan. Tapi bohong, Pak. Itu bohong. Oh, gimana? Dia nggak membela Tuhan. Kau tutup bohong. Kau Nandar. Dasar Nandar penipu lu. Biar aja, jangan di bintang sabar ya. Nanti aja. Kawin aja. Dek Sri, ada kakak Sofiato di sini. Iya, tenang aja, santai, nggak usah dibawa ini. Nanti Sri boleh santai aja. Ya, silakan Bu. Pak Bobom, saya mau head to head sama Anu sebentar, Pak. Boleh. Turunkan kita semua, di atas Pak. ya. Oke, turun. Oke. Halo, kok putus-putus ya suaranya? Bagus. Halo. Bagus. Ya, Anu, aku mau nanya. Kamu kan selalu yang pertanyaan orang Muslim kan klasik. Di manakah Yesus berkata, "Akulah Tuhan, sembahlah Aku," kan gitu. Kamu mau tahu bahwa Yesus itu Tuhan apa bukan, kan gitu kan? Halo. Gak ada suaranya, Pak. Sinandar. Ya, emang di mana di Bible Yesus? Kalian kan semuslim selalu pengen tahu. Di manakah Yesus berkata, "Akulah Tuhan"? Mana? Coba. Justru Yesus. Ya, aku tanya. Kamu malah Oke, aku segini. Coba tunjukkan ke aku yang kuat. Ya sudah, diam. Ya sudah diam, oke sudah diam. Mana tunjukkan ayatnya? Ayo, cepet. Ya sudah. Oke, aku akan jawab dan tapi gini Anu, aku akan nguji dulu logika kamu. Apakah kamu punya otak dan level IQ-mu sampai di mana? Bentar ya, aku tanya. Kamu tahu nggak? Sebentar. Ayo. Ya sudah, sabar. Ya, yuk. Ya, tidak. Kamu yang menyuruh. Sudah, ada saya. Santai aja. Ya, sebentar Anu. Kamu mau berdiskusi, kamu mau gantian ngomong apa kamu mau cerewet? Ya, kamu diam. Sekarang aku mau nguji logika kamu. Kamu tahu nggak yang sebentar. Aku mau ngetes EQ kamu supaya kita tahu apakah kamu pantas berdialog dengan Sofiatul apa enggak. Kamu tahu nggak ada yang namanya bahasa tersirat? Aku tanya, kamu tahu nggak yang namanya bahasa tersirat? Aku buktikan ya, seorang nabi di Bible. Ayo. Ya sudah, sabar. Anu dengar dulu ya. Anu jangan begitu, nggak boleh diskusi begitu ya. Nah ini, Bobo melantur. Ini orang melantur. Kamu laki-laki punya titik nggak? Kamu punya titik nggak? Ini kamu bisa dengerin perkataan aku, bisa jawab nggak? Nandar memang mau sifatnya sama sekali Nandar. Orang bicara dia cerewet, sama. Ini udah Nandar. Sebelum aku jawab pertanyaan kamu, aku mau tahu logika kamu jalan nggak? Aku tanya, kamu tahu yang namanya bahasa tersirat nggak? Di dalam majas tata bahasa, kamu tahu nggak namanya bahasa tersirat? Yang udah jelas. Kamu ngerti nggak? Apa yang tersirat gimana? Ngerti apa enggak? Kalau kamu nggak ngerti, ngomong nggak ngerti. Jelas di Bible nih. Yesus. Contoh ya, aku kasih tahu. Sebentar, aku kasih tahu kamu. Itu jelas. Sebentar, kamu gantian kalau ngomong. Gantian. Jangan rocos kayak ember. Kamu jangan rocos kayak cewek. Aku kasih tahu kamu nih. Contoh ya. Mana? Kalau ada cewek ngomong sama kamu, Anu, SMS sama aku ya. Anu, aku tiap kali ketemu
kamu kok hatiku berdebar-debar ya, jantungku berdebar-debar ya. Menurut kamu cewek ini ngomong apa? Enggak lah, kamu jawab dulu pertanyaan aku. Kalau kamu nggak bisa jawab, artinya kamu nggak bisa berdialog dengan aku. Kamu jawab dulu pertanyaan aku. Kamu jawab dulu pertanyaan aku, No. Ini mah menghindar. Nggak bisa jawab kan? Jawab apa? Aku ini bagi orang Kristen ya, teman-teman. Saya kasih tahu bagi teman-teman cara jawabnya begini. Ya, Anda harus membalikkan Muslim karena Muslim ini kan logikanya itu nggak jalan. Jadi kalau teman-teman ditanya di manakah Yesus menyebut dirinya Tuhan, Anda balikkan dulu kepada Muslim. Kamu diam dulu. Kalau kamu nggak bisa jawab, berarti kamu bukan levelku. Gimana membahas ini ngomong ke sana kemari. Kalian orang Kristen, Pak, tolong ditutup dulu Pak, dijahit vaginanya si Anu Pak, vaginanya dijahit dulu Pak, suruh diem Pak. Pak Bom ini mah nggak berkualitas Contoh ya teman-teman, Anda balikkan dulu pertanyaan supaya Anda tahu level logikanya jalan nggak. Kalau ada ya orang ngomong misalnya nih, ada cewek ngomong nih sama cowok, gue kalau ketemu sama lu kok jantung gue berdebar-debar ya. Apa yang pertama kali tersirat di dalam pikiranmu kalau ada orang ngomong gitu ke kamu? Mana? Apakah kamu mengatakan dia sakit jantung? Pak Bom. Tentu yang kalian tangkap dari perkataan dari inilah, Pak Bom. Diam dulu Pak. Ini diam dulu Pak. Ngomong aja sendiri kayak gitu, kayak persentase ini mah. EQ ku 147, EQ-mu berapa? EQ gue 147, EQ-mu berapa? 147 bodoh. Jawab dulu pertanyaan gue. EQ gue 147, EQ-mu berapa? Pak Bom, yang berkualitas aja ini mah ini nge-level Pak Bom, aku mah pengen yang berkualitas, yang berdalil berdasarkan Alkitab. Turunin dulu deh Pak, saya mau jawab dulu Pak, saya mau jelasin. Ya, jadi kalau di dalam majah bahasa, ya itu ada namanya bahasa tersirat. Ya, ketika teman saya datang ke rumah dia ngomong gini, ladeng lu mati ya? Artinya dia minta air minum. Bener ya Pak Bom ya? Kalau ada orang misalnya ngomong SMS kita tiba-tiba, gue kalau ketemu sama lu kenapa jantung gue berdebar-debar? Kira-kira di otak kita nangkep orang ini mau ngomong apa? Oh dia suka sama kita kan gitu kan? Iya. Terus kalau tiba-tiba nih, gue sama teman gue ngomong begini nih, habis makan nih, duduk makan ya, gue ngomong, perut gue mules nih, gue mau ke belakang dulu ya. Yang di otak kamu yang tersirat, ya, itu apa? Pasti kamu akan pikir, oh dia mau ke toilet, ya, bukan dia ke belakang terus dia cuci piring maksudnya atau ke belakang ke dapur. Kamu langsung menangkap orang ini mau ngomongnya apa. Nah itu namanya orang cerdas. Ya, makanya Yesus dikatakan di dalam Mazmur 78, Tuhan itu kalau berbicara di dalam amsal atau perumpamaan, aku mau membuka mulutku mengatakan amsal atau perumpamaan. Kenapa Yesus kalau ngomong dalam bahasa perumpamaan? Kalau Anda mempelajari yang namanya ilmu komunikasi atau bahasa, ya Anda bisa konfirmasi. Cara orang berkomunikasi dengan menggunakan perumpamaan itu adalah cara komunikasi tingkat tertinggi. Makanya kalau Anda misalnya membaca filsuf, ya, entah itu Taoisme, Konfusianisme, terus Buddha, itu kalau ngomong itu nggak pernah jawabnya langsung. Ya, jawabnya lalu dia menggunakan satu jembatan analogi di mana dia menceritakan satu perumpamaan. Kenapa? Karena bahasa perumpamaan itu bagi orang yang punya kecerdasan atau intelektualitas tinggi, dia langsung nangkep. Tetapi menggunakan perumpamaan, ya, dalam menggunakan suatu cerita atau perumpamaan di dalam kita berkomunikasikan sesuatu kepada orang itu, orang sederhana pun dia akan langsung ngerti. Nah, itulah sebabnya di dalam Alkitab Tuhan itu berkata-kata di dalam amsal atau perumpamaan sesuai dengan Mazmur 78. Aku mau membuka mulutku mengatakan perumpamaan atau amsal. Kalau Anda lihat di dalam Alkitab kita, amsal yang paling banyak dibuat itu adalah Raja Salomo. Karena Tuhan memberikan hikmat yang tidak pernah diberikan kepada manusia lain, hanya kepada Salomo. Tuhan memberikan suatu karunia yang namanya tidak ada orang yang lebih berhikmat daripada kamu. Dan Salomo dikatakan di dalam Alkitab mengubah kira-kira mungkin, saya kalau nggak salah Pak Bomo mungkin ingat ya, 3.000 amsal atau berapa. Ya, dia menggunakan yang namanya bahasa perumpamaan. Tadi saya kasih contoh kecil. Kalau orang misalnya mengatakan, perutku mulus nih, aku mau ke belakang. Kalian langsung menangkap, oh dia mau ke toilet.
Ya, kalau ada cewek misalnya ya ngomong sama kalian cowok misalnya gitu. Kenapa ya gue kalau ketemu sama lu kok jantung gue deg-degan nih? Lu nggak akan berpikiran dia kena sakit jantung dong. Lu pasti ngerti maksudnya dia, oh dia ada rasa sama gue. Itu kalau lu cerdas gitu ya. Kalau lu goblok ya mungkin lu pikiran, oh ini orang kena serangan jantung kan, mungkin lu pikir gitu. Tapi kita saja di dalam bahasa yang sederhana kita bisa menangkap hal ini. Nah, ketika di dalam Alkitab kita, ya firman itu ketika dia menjadi manusia, tampaknya di depan orang-orang Yahudi pada waktu itu kan sesosok manusia, ya sesosok manusia yang punya darah, daging, punya rambut, manusia. Yesus 100% manusia, normal, like everybody else. He looks exactly like human being. Ya, ketika Yesus mengatakan a divine speech, sesuatu yang ilahi, dia mengatakan, aku turun dari surga. Akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan roti ini, dia tidak akan mati. Melainkan dia akan hidup kekal selama-lamanya. Orang heran, loh, kamu kan anaknya Yusuf. Maria ibumu dan saudara semua ada bersama kami. Kami kenal siapa engkau. Bagaimana mungkin kamu mengatakan kamu turun dari surga? Kemudian Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu, kalau kamu tidak percaya, Yohanes 8, kamu tidak percaya akulah dia, ya, Allah yang turun dalam rupa manusia, sang anak Allah ini, kamu akan mati loh di dalam dosamu, kata Yesus. Kemudian orang Yahudi mau mengambil batu, mau melempari Yesus dengan batu, karena Yesus mengklaim bahwa dia sebelum Abraham ada, ya, sebelum Abraham jadi, Yesus berkata, aku sudah ada. Dia mengklaim sesuatu yang ilahi, atribut ilahi. Dan orang Yahudi ngerti. Gak perlu ngomong, akulah Allah sembahlah aku. Orang Yahudi langsung nangkep. Kamu menyamakan dirimu, mereka mengambil batu mau melempari Yesus. Karena orang Yahudi itu EQ-nya cerdas. Mudeng. Ya, jadi gak perlu kamu jelaskan. Kamu jelas ada di dalam berkomunikasi. Ya, kita itu menggunakan namanya majas, dan itu cara berkomunikasi orang-orang yang wise, yang wisdom. Makanya kalau kalian belajar, misalnya kalian belajar filsuf, ya, kalian belajar filsuf kuno, mereka itu kalau mengajar, itu nggak pernah langsung ngomong. Misalnya gini, mereka mengajar tentang kehidupan, mereka nggak akan langsung, oh kehidupan itu begini, nggak pakai begitu cara mereka mengajar. Mereka mengajar menggunakan satu analogi atau perumpamaan. Ya, misalnya muridnya nanya nih, guru, bagaimana caranya aku bisa hidup sukses? Dia nggak akan langsung jawab. Apa itu sukses? Nggak akan begitu kalau orang itu wise, ya, atau orang itu punya dikasih karunia hikmat dan kebijaksanaan. Dia akan jawab menggunakan satu analogi perumpamaan. Ya, nah, itu cara seorang yang bijaksana di dalam dia mengkomunikasikan maksudnya. Makanya di dalam Alkitab kita orang yang paling bijaksana yaitu Salomo. Itu mengubah lebih dari 3.000 amsal. Ya, dia paling banyak itu menggunakan kata-kata teka-teki, ya, kata-kata teka-teki dan amsal. Nah, ini mungkin Pak Bomo bisa mengelaborasi ini. Ya, itu saya akan buat satu video khusus mengenai mengapa Tuhan berkata-kata di dalam amsal dan di dalam perumpamaan atau di dalam teka-teki. Nah, itu caranya orang cerdas menangkap nggak kayak kamu. Yesus nggak perlu ngomong akulah Allah sembahlah aku. Oh, dia udah ngerti. Alasan Yesus disalib. Kalau di dalam Quran kamu nggak dijelaskan, karena Quran kamu merupakan serpian informasi yang nggak jelas. Di dalam Alkitab jelas mengapa Yesus disalibkan, karena blasfemi, penghujatan. Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Itulah alasannya orang Yahudi menyalibkan dia. Kalau di Quran nggak jelas, nggak ada alasannya. Ya, jadi kalau kamu mengatakan di mana Yesus berkata akulah Allah sembahlah aku, kamu jawab dulu pertanyaan ini, mengapa Yesus mau disalibkan orang Yahudi? Alasannya apa? Karena Yesus mengatakan akulah Allah. Dan kalau kamu tidak percaya akulah dia, kata Yesus, kamu akan mati di dalam dosamu. Dan bukti bahwa perkataan Yesus benar adalah dengan kebangkitannya dari antara orang mati. Itu memeteraikan semua perkataan Yesus. Kalau dia nggak bangkit, ya berarti omong kosong. Kayak kamu, kalau ngomong gedabrus, nggak ada buktinya. Tetapi puji Tuhan, bilangan 23 ayat 19, Allah bukanlah manusia yang suka berdusta kayak mulutmu, Ketika dia berkata, Yesus mengatakan 3 kali, anak manusia harus menderita, masuk ke Yerusalem, kemudian harus mati dan bangkit
pada hari ketiga. 3 kali Yesus ngomong begini, dan itu ditepati. Makanya ketika Yesus bangkit dari antara orang dan kuburnya kosong, Yohanes dan Petrus lari ke kubur itu. Begitu Yohanes melihat kubur kosong itu, dia langsung ngerti. Karena Yesus sudah ngomong 3 hari kemudian dia akan bangkit. Dia langsung nangkep. Nggak perlu ngomong, ini loh aku sudah bangkit. Nggak perlu. Dia cuma ngelihat. Orang cerdas nih ya. Dia cuma ngelihat. Dia bisa mengkoneksikan sesuatu di dalam otaknya. Dia bisa menghubungkan, menganalisa sesuatu informasi di dalam otaknya. Yohanes langsung ngerti loh. Begitu melihat kubur Yesus kosong, Petrus nggak ngerti. Ya dikatakan di dalam Alkitab kita, Petrus berlari melihat kubur kosong, kain lampinya terlipat. Petrus nggak mudeng loh. Berarti EQ-nya Yohanes itu lebih tinggi dibanding EQ-nya Rasul Petrus. Ya, karena begitu Petrus melihat itu, dia dia dikatakan dia bertanya-tanya di dalam hatinya apa yang terjadi, dia nggak mudeng. Maksudnya apa nih? Tetapi dikatakan di dalam Alkitab kita, begitu Rasul Yohanes melihat kubur kosong itu, responnya beda loh. Langsung dikatakan, langsung dia mengerti. I get it. Yesus mengatakan dia bangkit karena Rasul Yohanes punya hubungan yang paling dekat dengan Yesus. Ya, nah ini cara perbedaan. Kalau misalnya kita suami istri, ya suami istri istri itu kadang-kadang nggak perlu ngomong loh, nggak perlu kadang-kadang ya misalnya kalau bagi Pak Bombo misalnya Pak Bombo yang dekat dengan Pak Bombo bisa cerita, kadang-kadang nggak perlu ngomong, istri sudah tahu loh, bikin ke kopi kali. Kamu kok tahu sih? Karena apa? Kayak ada bahasa hati, ada sesuatu yang connect, nggak perlu ngomong, kamu udah tahu. Kamu udah tahu, cuma dilirik matanya sudah ngerti. Oh, bikin kopi. Oh, singkong gorengnya datang. Dia sudah tahu, itu habit kebiasaan. Nah, aku heran dengan Muslim yang tidak bisa membaca sesuatu yang tersirat. Ini aneh. Ya, karena di dalam berkomunikasi, manusia itu menggunakan 2 majas, satu tersirat, satu tersurat. Itu sudah umum, itu adalah ilmu di dalam komunikasi. Nah, kalau kalian mempelajari yang namanya ilmu komunikasi bahasa, maka tingkat komunikasi paling tinggi antar manusia nih, kalau dia punya kecerdasan yang tinggi, itu dia berkomunikasi dengan menggunakan perumpamaan atau amsal. Makanya Homo dikatakan punya tingkat kecerdasan yang melebihi orang rata-rata, dia menggubah 3000 amsal. Ya, ini caranya orang cerdas berkomunikasi. Yesus nggak perlu ngomong akulah Allah sembahlah orang Yahudi langsung ambil batu langsung tahu. Oh, kamu mengklaim, kamu menyamakan dirimu dengan Allah. Karena orang Yahudi cerdas. Dia tahu apa yang Yesus klaim. Kamu baca baca Alkitab bolak-balik kok masih rak mudeng. Berarti EQ-mu rendah banget Pak Anu. Ya, itu sih yang mau saya sampaikan, teman-teman. Ada yang mau disampaikan Pak Bombom, silakan. Oke. Boleh saya Silakan. tambahkan, Bu? Ya, boleh. Boleh saya tambahkan? Ya, boleh saya. Ya, jadi si Nandar ini ya Bu, otaknya kan tidak ada. Yesus sebagai orang Yahudi tulen, bukan KW. Bukan KW seperti si Yitzhak yang bisa menyamakan YHWH, bukan roh katanya. Menyamakan dengan Allah yang nggak jelas. Orang Yahudi, Yesus itu paling dilarang untuk menyebut nama Tuhan. Menyebut nama YHWH itu. Apalagi kalau dia mengaku, akulah Tuhan. Pasti kan dalam bahasa Ibrani, Ani Yahweh, Ani Hashem, Ani Adonai. Langsung saat itu juga Pak, Bu, langsung dirajam batu, mati. Nah, si Anu ini otaknya nggak pernah sampai ke situ, Bu Sofiatul. Jadi Yesus itu jadi ngomong itu gampang ya Pak Ciler ya, benar nggak Pak? Iya. Sofiatul. Tapi kenyataan dia Tuhan ada nggak kan gitu? Sofiatul. Ya. Sekarang kalau Ini kan ya. Sofiatul. Ini kan yang nonton banyak, ada Aditya, ada Anu. Tapi aku lihat yang like ini nggak sampai 1000, padahal yang nonton sudah 1800. Tolong like dong. Tolong like ya. Like. Dan kita bisa tahu like dong. Like. Ayo di like. Harus 400 dulu sampai 1000 nih. Bu Sofiatul, yang ngomong nih si Fulan. Jadi Bu. Pak Ciler saya nak. Bu. Iya. Bukan Pak Ciler. Yang ngomong si Fulan penyembah Allah bukan batu.
Ya, jadi Bisa jadi aja saya Pak kasih Lidara. tahu. Ya, Jadi ya Pak Ciler, saya saya tambahin sedikit. Pak Lidara Iya. ya ngomong tadi Bu. Di sini ada Pak Ciler apa Pak Lidara? Pak Lidara? Gimana? Ya, Pak Pak Lidara. 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 Iya, iya. Lidara, Pak Lidara. Jadi begitu Bu Ciler. saya dengernya. Jadi Killer katanya. Kacau Pak Lidara. Gara-gara ganti nama jadi Sifulan. Dari gara-gara ganti nama Sifulan. Gara-gara pakai nama si Fulan jadinya bucinan. Gara-gara jadi pakai nama Sifulan. Emang Bu, sorry Bu Sufiatul. Emang nama Sifulan ini pembawa bencana Bu. Nama Sifulan. Iya. Silakan Bu Sufiatul, silakan. Monggo. ya, karena kan saya mau menjembatani bahwa di dalam berkomunikasi. Yesus memang seorang nabi. Iya. Ketika Yesus mengatakan ya, akulah roti hidup yang turun dari surga, akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah kebangkitan dan hidup, akulah alfa dan omega. Itu dia sudah mengklaim sesuatu. Kayak tadi loh, ya. Temen gue datang ke rumah, dia cuma ngomong, ledengmu mati ya. Saya tahu dia minta air. Mudeng ya. Jadi dia nggak perlu ngomong secara eksplisit ya, tetapi dia bilang ledengmu mati ya. Kita tahu gitu loh. Oh iya, dia minta air kan gitu kan. Dia minta minum. Itu orang cerdas gitu loh. Ya. Sebenarnya Bu Sofiatul, kalau ini Ciler yang ngomong Bu, bukan Pak Lidara. Bukan Sifulan. Ya, sorry. Ini terus aku. Kalau kita bisa lihat tadi. Ini Bu Sofiatul. Ini Cipa bucinan. Tadi kan Pak Bom ada menampilkan ayat. Nah, si Nandar ini langsung bilang, itu sudah diobah-obah. Tapi begitu dia tadi diskusi dengan Bintang Kasih, dia minta Yohanes berapa. Ini kan kegoblokan yang luar biasa. Dia bilang ayat itu sudah diobah-obah, tapi dikutipnya juga ayat yang lain. Kalau yang namanya sudah diubah-ubah, yang mana kamu tahu yang satu diubah, satu enggak? Pak Ciler. Gitu. Ya, Pak Ciler. Saya punya Torah. Pak Ciler tahu nggak pemulung sampah? Ya itu ini. Pemulung sampah nih. Dia bilang. Sebentar Bu Sofiatul. Pak Ciler. Jelaskan Pak Bom sama teman-teman Musa ini ada Anu dan Adit ya. Dengan Al-Quran. Jadi gini Pak Ciler. Ya. Pak Ciler, Bu Sofiatul, begini. Saya lihat tukang sampah di rumah saya. Saya suka ngamuk. Pak Ciler, saya suka ngamuk sama tukang sampah. Karena kan sampah udah saya bungkus, Pak. Saya udah bungkus pakai plastik. Dia pakai yang gaetan ganco itu diacak-acak. Saya bilang, kamu cari apa? Saya cuma cari botol doang, Pak. Botol plastik. Kurang ajar loh. Kalau mau angkat dong. Jangan diacak-acak gitu ya, Pak. Jangan diacak-acak, tapi milih-milih gitu loh, Pak Ciler. Ngerti nggak? Nah, iya. Tadi juga si Anu bilang dia baca Torah. Dia baca Torah katanya. Anu kamu diam dulu lah, Pak, di bawah. Tadi dia katanya baca Torah, ya kan? Dia bilang Aditya gitu loh. Jadi dia bilang dia baca Torah, ya kan? Katanya, Aditya diam. Katanya palsu. Bukan. Ada kesesuaian antara Torah dan Quran. Nah, saya tanya dong, apakah di Torah itu ada nggak Yahudi yang dikutuk jadi kera? Pasti dia jadi kera, Pak. Nggak bisa jawab, dianya jadi kera. Kalau ada kesesuaian kan tentunya ada ayat itu. Karena di Quran ada kan, Yahudi dikutuk jadi kera. Makanya teman-teman, termasuk Pak Bom, saya sering marah sama tukang sampah tuh, yang pemulung sampah. Saya udah bungkus rapi-rapi, ini plastik bagus ya, untuk tinggal diangkat dibuang. Sama dia acak-acak. Saya marahin. Kamu ngapain ngacak-ngacak sampah saya? Kalau kamu angkat semua. Enggak, Pak. Ini sampah, Pak. Bau nggak enak. Terus yang kamu cari apa? Saya cuma cari botol plastiknya, Pak. Kurang ajar lu.
Giliran sampahnya nggak mau, botol plastiknya lu mau. Bikin nambah kerjaan ya Pak. Iya, jadi nambah kerjaan. Mbak Sofiatul, saya seringkali mendengarkan dari pihak saudara kita di sebelah mengatakan bahwa Mbak Sofiatul itu bodoh, Mbak Sofiatul itu tidak bobot, ya bukan hanya si Anu aja, banyak saya dengar suka berselancar gitu ke channel-channel. Nah, sebenarnya dia mengatakan seperti itu sangat berlawanan dengan hatinya Mbak Sofi. Itu hanya sebagai senjatanya dia untuk mengelak, untuk lari dari Mbak Sofiatul. Karena dia tidak mampu. Kalau memang ada keberanian, baca Al-Quran yang benar. Ya, nanti dulu ya Mas Anu, nanti pasti akan diberi kesempatan. Mas Anu, nanti diberi kesempatan untuk bicara. Saya hanya menimpali apa yang Mas Anu sampaikan tadi gitu loh ya. Bahwa Mbak Sofiatul tuh nggak bobot. Nah, seperti itu. Nah, itu kan hanya senjatanya Mas Anu dan teman-teman. Karena tidak mampu menjawab apa yang dipertanyakan oleh Mbak Sofiatul. Nah, mengatakan seperti itu jadi seolah-olah di mata yang mungkin tidak paham dengan Al-Quran lah atau dengan apa, menganggap oh memang benar ya Mbak Sofiatul seperti itu. Tapi jujur dalam hatinya Mas Anu dan teman-teman itu mengakui loh ya pasti kemampuan Mbak Sofi seperti itu. Cuman nggak bisa melawan aja. Bentar dulu Mas Anu. Nah ini saya ingin tanyakan Mas Anu, kenapa Mas Anu itu menggunakan nama pengikut Yesus sejati? Nah itu yang saya ingin pertanyakan. Kalau sebagai pengikut yang sejati ada syaratnya Mas. Hanya syaratnya ada banyak syarat. Ya, terutama yang pertama itu adalah percaya kepada Tuhan, ya. Kemudian kalau sudah percaya kepada Tuhan atau Yesus sebagai Tuhan, maka diberikanlah Roh Kudus. Nah, setelah itu dibaptis, itu syarat yang pertama. Supaya Mas Anu mengerti gitu loh. Ya, jadi syarat yang dasarnya itu adalah seperti Bu, dalam Bible Yesus tuh kayak seorang muslim, Bu. Iya, itu kan semua namanya. Akan saya buktikan loh. Anu kamu Tuhan kamu yang mana sih? Tuhan kamu yang mana sih? Ada di mana? Pak Bom bukain, Pak. Ini kok ulama kamu berantem nih? Enggak tahu Tuhannya ada di mana. Nih Tuhan kamu di mana nih, Anu? Where is Allah? Udah. Where is Allah? Where is Allah? Cari kebenaran di Where is Allah? Where is Allah? Where is Allah? Makanya kamu cari Tuhan. Makanya kamu cari Tuhan yang benar. Nih aja ulama kamu berantem. Allahnya ada di mana? Ada yang bilang ada di tanah, ada yang bilang ada di arsi, ada yang bilang ada di awang-awang, ada yang bilang ada di langit, ada yang bilang ada di air. Yang benar yang mana, Nandar? Allahmu tuh yang mana, Nandar? Gitu loh, kamu aja belum tahu buku kamu. Allah kamu aja nggak ngerti kamu, Nandar. Ada di mana? Gitu, ya. Gitu loh, coba nih, kamu denger nih. Where is Allah? This is such a foolish question. They are confusing and misleading people in an issue nobody has ever understood, nobody will ever understood, and nobody can understand. So you don't talk about. Allahmu tuh yang berwujud, punya tangan kanan dua-duanya, atau punya betis, atau punya rahim, atau tidak berwujud. Ini pada berantem nih. Boleh ditakwil atau nggak boleh ditakwil. If you have the wrong understanding, you may not even belong to Islam. Ya. Saya mau tanya sedikit sama Aditya dong, sama yang Muslim di sini. Halo.
Bentar, Pak Ciler dulu, Pak. Pak Ciler mau sampaikan. Jawab dulu yang tadi gimana? Kalau saya sebenarnya sederhana. Ya, si Anu ini kan terlalu banyak berkoar-koar, Pak. Yang dia katakan itu semuanya tidak bisa ada dibuktikan. Sementara dia klaimnya luar biasa. Mengatakan dia pengikut Yesus sejati. Dia nggak tahu yang namanya mengikuti Yesus itu harus seperti apa. Bukan seperti dia gitu. Kemudian dia bilang Bible katanya. Dia bilang Bible. Bible itu bahasa Inggris sebenarnya Anu. Bacanya bukan Bible tapi Bible. Ya, kamu Bible. Kamu ngomong begitu diketawain orang. Bible. That is a Bible, holy book. Ya, Holy Bible. Ya karena mereka udah dibotolin sama si Zuma, sama si Julius. Kalau si Nandar ngomongnya Alkitab Biblos. Banyak ini. Jadi begini, kamu semakin banyak bicara, Nandar, semakin mempertontonkan kebodohanmu, ya. Dan banyak yang murtad, Kita sih bersyukur kamu masuk ke sini setiap hari. Kalau bisa begini. Enggak apa-apa, Pak. Kan namanya orang sakit, itu kan ada grade-nya, Pak Ciler. Orang sakit itu kan ada grade-nya. Saya tuh berbenturan, Pak. Apa-apa ya makanya kalau kamu katakan bahwa Al-Qur'an itu sesuai dengan Torah, coba kamu tunjukkan ayat di Torah itu yang Allah Tuhannya orang Israel itu mengutuk orang Yahudi jadi kera. Itu jelas. Iya, kamu tunjukkan di Torah yang kamu baca itu ada nggak ayat yang mengatakan orang Yahudi dikutuk jadi kera? Itu baru sesuai. Ini nggak? Iya, mana ayatnya yang mengatakan bahwa orang Yahudi dikutuk jadi kera? Ya, itu baru kesesuaian antara Torah dengan Quran kamu. Begitu. Jangan Pak, sebentar Pak. Pak Ciler, jangan ngomong terus. Saya jadi tanda tanya ini, ingin tahu. Tolong ya, kalau kamu enggak, aku tanya sama si Anu, yang kamu katakan sama antara sebentar. Anu, yang kamu katakan sama antara Torah sama Quran itu yang mana? Yang mana yang sama? Apa yang Anda lakukan dengan Bible beda? Enggak, aku tanya, yang kamu katakan Torah sama Quran sama itu yang mana? Bu Sophie gini. Di Bible, kalau masuk rumah Tuhan, Anda itu harus tutup kepala. Kalau tidak, harus digunduli. Itu kan kamu nggak tahu ada gereja-gereja yang memang wanitanya pakai tutup kepala. Itu kan budaya Timur Tengah. Tuhnya, tak itu salahnya itu. Jadi kalau yang jelas-jelas tertulis di kari. Kamu tahu nggak ada ajaran yang mengawini anak umur 6 tahun? Sebentar, Pak Ciler. Cewek, Pak Bom. Aku mau ngomong soal mengawini anak umur 6 tahun, itu ikutin dong. Penonton, gimana sih kamu coba, saya salah atau tidak? Penonton, si Anu ternyata tidak mengikuti nabinya secara kafah. Jelas itu ayatnya Anu itu anak umur 6 tahun boleh dikawini, kenapa kamu nggak ikuti? Kenapa kamu nggak ikuti itu anak 6 tahun? Dan ayatnya jelas ada, Pak. Dan ayatnya jelas ada. Sebenarnya bukan apa-apa, cuman ini. Jadi merasa ada tanggung jawab gitu. Kamu ini. Aku jawab ya soal hijab. Terpanggil. Sebentar, Pak. Kalau dia nanya soal hijab, kita harus address-nya soal hijab. Aku tanya sama Anu, kamu tahu nggak ayat hijab itu yang bikin siapa? Bu Sophie. Enggak, aku tanya. Kamu kan sebentar, kamu kalau ditanya tuh nggak pernah jawab. Kamu nggak mampu menjawab ya? Pak Bom, ayatnya buka Pak Bom lah. Biar aku tanya. Aku tadi sudah menjawab, Anu. Aku sudah menjawab. Itu bukanlah syariat orang Kristen, itu adalah budaya Timur Tengah. Di Bible Anda jelas harus pakai kerudung. Loh, kok kamu percaya? Sampai sekarang masih pakai kerudung. Kamu nggak lihat ada orang Katolik, orang Kristen di gerejanya pakai kerudung? Sebentar, Bu Sophie. Kamu tahu nggak ayat hijab itu turun karena apa? Itu jadi pertanyaan saya justru itu. Sebentar. Ayat hijab kamu tahu turun karena apa nggak? Ayat hijab itu turun ketika Umar bin Khattab melihat sudah buang hajat. Udah kamu malah menghina.
Ya, jadi ada sekitar 3 atau 4 ayat. Ada sekitar 3 atau 4 ayat yang merupakan perkataan Umar bin Khattab, kemudian itu masuk ke dalam sebagai ayat di dalam Quran. Antara lain satu ayat mengenai hijab, kedua surat At-Tahrim, surat At-Tahrim, kemudian arah kiblat itu juga merupakan saran daripada Umar. Kenapa kamu kok nggak tahu tentang agamamu sendiri? Ketika aku tanya ayat hijab itu adalah ketika Umar bin Khattab melihat Sauda buang hajat, kok kamu nggak tahu? Pak Bombom, dalilnya di private chat Pak Bombom. Ya. Itu jelas di Bible, jelas. Tapi kata kamu Bible itu sudah dipalsukan. Kenapa kamu mengutip-ngutip ayat Bible lagi? Kecil, sebentar. Paulus katanya penyesat ya di agama kamu ya. Katanya Paulus penyesat ya. Salah dengan doktrin ini kalau denger, lu muletin 2 apa kupingnya 2 sih? Gimana? Nandar. Katanya kamu benci sama Korintus ya? Sama si Paulus. Itu ayat tuduh kan di Korintus. Ini nggak bisa komunikasi nih. EQ-nya rendah emang. Ini sang penggugat saya tunjukkan kisah. Kamu tuh nggak bisa diajak komunikasi. Kalau Torah, kamu tuh nggak enak orangnya diajak ngomong, diajak komunikasi tuh nggak bisa kamu. Ini kan bingung. Kamu tuh kamu tuh diajak komunikasi nggak bisa, nggak pernah dengerin orang. Dia sengaja nggak mau denger orang, Bu. Sengaja. Iya, jadi kamu tuh kupingnya tipis, makanya kamu ilmu pengetahuannya kurang. Ditanya ayatnya bukan. Kamu tuh diajak komunikasi itu nggak bisa. Jadi ketika kita mengatakan sesuatu, kamu itu tidak mengerti. Turunin aja. Kamu turunin aja. Makanya orang tuh jadi kesel. Gini loh, orang jadi kesel sama kamu karena kamu tuh ngomong sendiri. Kamu itu punya penyakit yang ngomong sendiri sama dirimu sendiri. Jadi kamu tidak pernah dengerin lawan komunikasi atau lawan bicaramu. Itulah, makanya saya bilang. Itu orang sakit jiwa, betul tuh Pak? Ya benar. Ya, untuk yang nonton ya, saya titip pesan sedikit. Kalau kalian punya anak, pastiin dulu guru anak kalian itu punya sekolah, pinter, dan lulus sekolah, minimal S1. Jangan yang buta huruf. Kalau buta huruf ya kayak begini. Gurunya buta huruf apalagi muridnya. Ya, betul. Jadi kita lihat ya, kayak yang lain-lain tuh masih bisa diajak komunikasi, kayak si Ibnu, kayak siapa. Aku masih bisa melihat, masih bisa Madia, itu masih TikTok masih bisa loh. Jadi kalau kita ngomong dia dengerin. Itu masih bisa, komunikasinya masih oke. Si Anu nih luar biasa nih. Cara berkomunikasinya jelek sekali. Ya Nandar, begitu sudah sama. Nandar kan juga begitu, nggak bisa kesempatan. Sama. Nandar itu. Itu Nandar, Bu. Nandar tuh begitu, nggak buka sesuatu kita bicara. Oke, Bu ya. Iya, Nandar itu aku tanya apa, jawabannya bisa beda. Iya sama, dia sudah itu. Begitu, Bu Sofi. Memang dia nggak punya ilmu. Jadi ya kita berdebat sama dia. Makanya saya kalau dia ada di room biasanya sih saya nggak lupa hadir gitu. Baca WA. Oh iya, iya nanti gampang Pak. Ini emang udah berapa sekarang? Ya Bu. Pak. Terima kasih. Kenapa? Iya, saya izin live ya Pak. Oh iya, ada mau salam-salam sama Aditya ini? Aditya. Kasih tahu dia supaya juga dia bertobat. Iya. Ya, untuk Pak Aditya, kalau Bapak sudah tahu kebenaran, segeralah Pak. Jangan Pak, dosa nasihati saya, jangan dosa. Enggak, saya bukan nasihati, cuma ingatkan. Bapak enggak tahu mana orang nasihati. Enggak, saya ini sudah banyak membaca dosa nasihati. Jangan. Orang ngasih tahu baik-baik. Ini saya ingatkan ini. Buat apa sih? Sejak kapan Yesus aku jadi Tuhan? Anda ajarkan ke saya. Enggak, sang juru selamat itu. Loh, Yesus memang Tuhan dari kejadian. Tunjukkan kepada saya kalau Yesus itu pernah jadi Tuhan. Di kolong langit ini. Makanya dosa ajarin saya masalah Yesus jadi Tuhan. Dia sendiri nggak pernah aku jadi Tuhan kok. Ya memang. Yesus selalu mengaku Aditya. Yesus selalu mengaku dia Tuhan.
Di mana ayatnya? Tunjukkan. Memang Habis kalau Bajai iblis datang, bemo kalau masuk. seperti itu, kalau seperti Bemo itu masuk. kalau nggak Tunjukkan terima ayatnya, tunjukkan ayatnya. kebenaran. Dosa didokterin Iblis, saya, tunjukkan ayatnya. iblis, setan selalu seperti itu, selalu nggak terima Oh kalau iya, kebenaran. ada yang menyebut Yesus anak Allah itu Jadi iblis memang, Pak. segeralah Oke, bertobat, Kak, Aditya. ya. Ada nggak kau Kalau baca bilang di tadi, kitab Taurat sebentar sih. Ada nggak kau baca di kitab Taurat atau di kitab Nabi-mu bahwa saya istilahnya ada nggak kata-kata bahasa bilang saya ini kebangkitan, saya ini memberikan kelegaan. Ada nggak nabimu bisa berkata begitu? Nabi saya itu bukan Tuhan, Bom. Beliau manusia biasa. Oke, nabimu bisa berkata bilang begini, sebentar. Kau tolong cari satu ayat di Alkitab, mulai kau baca dari kitab Taurat sampai Maliaki. Berkata, akulah kebangkitan, saya nih, Pak Bom kebangkitan dan hidup. Ya, kau cari ya, satu nabi ya. Saya kasih kau PR. Kemudian yang kira-kira bisa melepaskan, marilah yang datang kepadaku yang berbeban berat dan lesu. Datang ke nabi atau datang ke Tuhan? Orang kalau sakit itu ke dokter berobat, Bom. Otak kamu kepeang ya. Tidak sanggup mereka. Percuma. Kalau kita sakit itu kita berobat. Kau dengar bahasa. Kau kan bilang, di mana Tuhan sampaikan bahwa saya ini Tuhan. Sekarang pada waktu Yesus belum disalib, dia cuma bicara apa? Akulah kebangkitan, akulah kebenaran, akulah terang dunia. Betul, dia bilang begitu itu. Kau lihat ada seorang nabi bisa berkata, akulah terang dunia, akulah roti hidup. Begini, Bom. Dia mengatakan, akulah kebenaran itu benar. Kebenaran apa? Sebentar. Tidak usah kebenaran. Tidak usah. Ada enggak seorang nabi bisa berkata, akulah kebangkitan, akulah terang dunia? Ada enggak? Ada? Terang Nabi Musa, nabi besar. Dengar, buka otakmu. Apakah seorang nabi bisa berkata, akulah terang dunia, akulah roti hidup? Ada itu di kitab Amsal itu. Siapa? Oke, buka Amsal berapa? Bahkan Oke, dia silakan. itu. Ya sudah, Amsal berapa? Oke. Amsal Siap. berapa? Buka Amsal Amsal berapa? Bentar. Amsal itu siapa yang tulis? Amsal 822, dia tuh mau kutip Amsal 822, Pak. Semuanya. Amsal berapa? Dia tuh nggak tahu. Amsal 822 yang dia mau kutip. Dia bicara itu katanya Salomo di situ. Amsal siapa yang tulis? Menurut Bom siapa yang tulis itu? Saya punya kitab, kau balik tanya sama saya. Tahu Amsal siapa yang tulis? bukan? Tahu saya. Udah tahu siapa yang tulis. Siapa yang tulis? Raja Salomo. Iya, terus. Ayo, saya. Ya. Dia Amsal bakal berapa yang kau lebih bilang? hebat ini. Hah? Dia mulai 22 sampai 2. Dia mau buka Amsal 822. Dia mau buka Amsal 822. Ya, sampai 26. Ya, sudah. Ayo. Silakan. Ya. Kamu tahu Amsal ini apa? Apa itu? Amsal, Mazmur, Kidung Kuding Agung. Tahu nggak kenapa Salomo menulis Kidung Agung, Amsal? Kenapa? Kenapa? Kamu tanya sama Ustadz kayak nama itu yang perlu belajar sama saya. Kenapa? Apa itu Amsal? Kalau tidak tahu, belajar sama kita. Yang tulis saja kalian nggak tahu gimana? Sekarang saya mau tanya. Sekarang saya mau tanya ini. Begini. Tapi jangan kamu lari ya. Jangan kamu lari, nanti teman-teman tanya kamu. Ya, jangan lari ya. Oke. Kebiasaanmu. Aduh, maaf. Saya punya tempat, ada kebakaran, orang ribut. Ada aja lo. Sebentar. Oke. Coba buka Kisah Para Rasul 14 ayat 12. Aduh. Kenapa? Nah, dibuka dulu saja, biar kita enggak ada yang ada pertanyaannya. Saya tahu. Rasul 4 ayat 12 saya sudah tahu bunyinya apa. Kenapa? Apa itu bunyinya? Apa bunyinya? Di bawah kolong langit ini. Kenapa? Bukan. Masa mau kalah hafal sama saya? Sudah, kenapa? Kenapa mau tanya itu? Kenapa?
di-share screen toh. Iya, maksudnya kenapa? Mau tanya itu kenapa? Kisah para Rasul 4 ayat 12. Nah, saya mau tanya kenapa sebentar ya, mana tadi ayatnya tadi? Kisah Ya, Kisah para Rasul 4 ayat 12 ya. Kau bilang 404 ayat 12 ya. Ya. Iya, Kisah para Rasul 4 ayat 12 kau mau tipu saya. Masa kau bilang kau lebih hafal daripada saya? Aduh. Iya. Yang ingin saya tanyakan itu kan begini, yang ingin saya tanyakan itu di situ kan Barnabas disebut Zeus dan Paulus mereka. Kisah para Rasul berapa? Kisah para Rasul berapa? 14 ayat 12. Oh, kau bilang 4 ayat 12. 14. Kau bilang tadi 4 ayat 12. Ini kamu ada bahas dengan Ustadz Kenama kan? Betul nggak? Apa itu? Apa? Ya. Kamu ada bahas yang ini kan dari Ustadz Kenama kan? Panggilnya ke sini. Ya panggilnya ke sini. Kenapa dikirim yang cucurumu yang masuk? Nah, itu kenapa Paulus itu dipanggil Hermes gitu loh? Maksudnya apa? Hermes itu apa itu? Kau tanya Bapak Ustadz Kenama toh, kenapa tanya Hermes? Aduh, Aditya. Dia nggak tahu tas Hermes. Apa itu? Kamu belinya tas kresek ya? Iya, itu tas kalau tas huruf besar semua jadi tas. Ya. Kok memahami ayat ini kan gampang sekali. Aduh, ya ampun, pertanyaannya kurang lucu. Nggak, apa artinya Hermes di situ? Loh, itu kan sesembahan mereka. Dewa Zeus, Dewa Hermes. Kamu gimana sih? Iya. Kenapa Paulus itu mereka sebut Hermes itu maksudnya apa? Disitu jelaskan aja toh. Karena mereka melihat dia melakukan mujizat. Paulus itu membangkitkan orang mati, digigit ular nggak mati. Jadi mereka pikir ini dewa-dewa. Tidak bela bulan. Sampai sekarang bulan tidak pernah terbelah. Nabimu katanya rasul tapi nggak pernah bikin mujizat, kan aneh gitu loh. Para rasul dikatakan ya, para rasul ketika mereka sudah dipenuhi Roh Kudus di Kisah Rasul, makanya gue bilang lu jangan dengerin nama, lu baca Alkitab, lu baca Alkitab. Nah kalau kalian baca Alkitab, ini kan pertanyaan enteng. Nah, yang pertanyaan saya itu begini. Ini kan ada 14 kitab, ini kan Madiin Paulus ya, 14 kitab ini. Yang ingin saya tanyakan itu ketika Paulus misalkan ya dia lari lagi. Sebentar dulu. Lari nggak usah dipotong. Lari. Misalkan Paulus ini menulis kitab Galatia misalkan. Itu saksinya siapa dia yang menulis itu gitu loh. Yang bisa memverifikasi bahwasanya kitab itu ada saksi yang nulis itu siapa itu kitabnya Paulus itu. Ya kitab Roma. Saksinya malaikat Jibril dalam gua. Saksinya malaikat Jibril. Dalam malaikat. gua Hiro. Iya, dalam gua Hiro. Hermes. Nah, siapa saksinya Paulus buat kitab itu? Sini Aditya saya jawab ya. Saya jawab ya supaya otakmu jangan sakit ya. Saya jawab ya. Kamu kan tadi Kisah para Rasul 14. Kau lihat ini ya, kau lihat ya. Sebentar. Kau baca ini perikopnya apa ini? Ayo. Sidang. Muktamar di Yerusalem. Muktamar di Yerusalem. Ada Paulus nggak? Iya, muktamar ini kan ada Paulus ya. Ada Paulus ya. Persidangan. Iya. Iya, ada Paulus kan? Muktamar. Ada Paulus kan? Ada Paulus kan? Iya, Paulus ya. Ada Paulus toh? Ada Paulus. Oke. Tenang saja, saya kasih tahu kau otak kau terbuka. Ini Kisah para Rasul. Bom, saya mau tanya nanti saya mau tanya juga kisah para Rasul ini ya, siapa yang nulis juga gitu, bikin tahu saya. Saya mau nanya dulu. Saya mau nanya dulu ke kamu. Oh, Lukas. Kemarin ada yang ngejawab di channel saya katanya Paulus yang nulis katanya. Yang benar yang mana? Keliru. Lukas, Tabib Lukas. Sembarang saja kau. Kau lihat ini. Ada orang Kristen yang bilang stop. Paulus setelah ayat 13 ini kau baca. Paulus dan Barnabas selesai berbicara berkatalah Yakobus. Yakobus siapa? Barnabas siapa? Ya. Ayo.
Cuman sebenarnya banyak pertanyaanku sebenarnya. Sabar, pertanyaan juga nggak apa-apa. Kau sudah baca ini di Yerusalem ini? Udah baca? Udah paham nggak? Sudah selesai saya baca semua itu. Sampai yang saya baca tuh sebentar. Sampai yang saya ketika Paulus terombang-ambing di tengah laut, tanya perahunya terdampar kan, seperti yang diceritakan oleh Spiatul. Terus mereka membakar-bakar di situ, terus ada ular keluar. Pak Bom, boleh saya nanya sama Aditya, Pak Bom? Udah saya baca semua cerita itu. Pak Bom. Boleh. Aditya, saya mau tanya, kok kamu percaya banget sama si Muhammad itu nabi dan rasul? Kok percaya banget? Padahal di Al-Quranmu nggak pernah ada sekalipun Allah mengatakan aku mengutus engkau hai Muhammad sebagai nabi dan rasul terakhir. Nggak pernah ada itu, Aditya. Kok kamu percaya benar? Logika kamu di mana ya, Aditya? Coba tunjukin, ada nggak ayatnya? Ya, semua itu ada bukti sejak. Ayatnya mana? Ayatnya mana? Ayat yang mengatakan dulu lagi di malam bininya itu. Biarin. Ayat yang mengatakan Allah mengatakan begini, hai Muhammad, aku mengutus engkau sebagai nabi dan rasul terakhir. Gitu. Nggak pernah ada ayatnya. Kok kamu percaya? Mana tunjukin? Sama seperti kamu nanya, Yesus itu di mana mengatakan dirinya Tuhan. Silakan. Aduh. Di surah mana? Di surah mana? Ya, ada. Ya, surah apa? Surah apa? Aduh, surah apa? Ya, tolong like ya. Ya, tolong di like. Masa 1.800 cuma 1.100? Iya, bantu di like, tekan tombol like. Kau bisa tahu. Surah mana? Surah berapa? Bingung dia. Ada kita dulu bini lagi ngomel ini, kita dulu. Kapok lo. Udah apa-apa. Gua bilang juga apa lo, dibomelin sih. Soalnya lo kepinteran Aditya. Bukan, kalah cepat bunuhnya sama bininya tuh, kalah cepat Pak. Ternyata isti juga, ikatan suami takut istri. Ini Susi. Saya begini, buka sebentar. Buka Al-Ahzab ayat 40, Bang. Aditya tulisannya begini ya. Allah berkata, hai Muhammad, engkau kuutus sebagai nabi dan rasul terakhir ya. Iya, buka Al-Ahzab ayat 40, buka Bang. Al-Ahzab. Saya buka. Ayat 40. Al-Ahzab ayat 40 ya. Penasaran saya nih. Kalau ada saya mau murtad ini soalnya. Oh jangan, tetap di Kristen aja Bang, nanti surga full, jangan. Enggak, tetap di Kristen. Enggak, saya mau murtad. Jangan masuk Islam, jangan masuk Islam, jangan. Enggak bakal masuk Islam. Jangan. Alhamdulillah kalau enggak masuk. Alhamdulillah. Surga khayalan kok. Al-Ahzab itu surat berapa ya? Surat 33. 33. Ayat berapa tadi? Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Coba mana? Udah, kau diam dulu supaya jendol. Allah dan para malaikatnya berdoa untuk Nabi. Diam dulu. Buka ayat berapa tadi? Ayat Al-Ahzab berapa? Kok Allah bisa berdoa ya? Gimana caranya Allah berdoa? 40. Nggak nyambung otak kamu Spiatul. Ayat 40. Mana? Biarin, saya mau lihat otaknya dia nyambung nggak sama. Ya iyalah, kalau otak lu sama otak lu ya nggak nyambung. Allah dan para malaikatnya berdoa untuk Nabi. Ya, habis ini saya tanya ya. Masukin karung semuanya sekarang. Alah, kamu masukin karung. Gua aja nanya lu. Sebentar, Aditya, gua mau nanya lu loh. Ini coba Pak Bom share screen, Pak. Ya. Nih ayat 40 ya, surat Al-Ahzab. Belum ada. Ini Pak, ya Pak. Besar. Udah kebesaran kali, Pak. Besar lagi. Udah besar banget ini, Pak. Udah kepenuhan. Nah, itu. Aditya baca. Di mana ada tulisan Allah mengatakan, aku mengutus engkau, hai Muhammad, menjadi nabi dan rasul terakhir, mana? Ya itu tinggal dibaca kan. Ya mana? Coba baca. Ada nggak tulisan aku mengutus engkau hai Muhammad menjadi nabi dan rasul terakhir? Mana? Coba tunjukin.
Ya, maka Muhammad aba ahidun min rajalikum walakin Rasulullahi Iya, para pemirsa disaksikan nabiyina wa kana Allahu bikulli syai'in alim. Iya, mana mana tulisan aku mengutus engkau hai Muhammad menjadi nabi dan rasul? Mana? Manusia, dengar dulu. Muhammad itu bukanlah kamu nanya Yesus bukan Tuhan kan? Kamu mau minta Bego, saya mau jawab ini loh. Diam dulu, kamu ngomongnya. Kamu yang tolol. Ya. Biasa aja kali. Dia tanya dijawab nyerocos saja. Mana tulisannya? Mana tulisannya? Mana tulisannya? Biar Adit ya. Ya mana tulisannya? Ngomong sudah. Kamu tanya saya jawab. Mana tulisannya? Hai Muhammad, engkau aku utus menjadi nabi dan rasul terakhir. Mana tulisannya? Pastikan dulu Aditya bicara Pak, jangan dipotong, nggak boleh. Bukan Pak, udah jelas-jelas nggak ada tulisannya di situ sama. Ya biar aja ngomong, nanti pemirsa yang tahu kan pemirsa juga nonton. Silakan Pak, ya, silakan. Itu jawabannya Muhammad itu, ya oke. Muhammad itu bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Dan Allah maha mengetahui segala sesuatu. Itu sudah jawaban, sudah cukup. Yang saya tanya Aditya, kamu kan menanyakan, kaum kalian kan sering menanyakan, Yesus bukan Tuhan, di mana Yesus mengatakan dirinya Tuhan dan sembahlah aku. Sekarang ya, saya tanya ini, maksudnya kamu begini, jelas, enggak, sebentar Aditya, saya tanya sama. Ya, dengan standar yang sama kalian tanya, di mana di dalam Quranmu ada Allah mengatakan, hai Muhammad, aku mengutus engkau sebagai nabi dan rasul terakhir. Mana? Tunjukin. Nah itu. Mana katanya tulisannya? Itu kan dijelas, itu kan ayat Al-Quran tuh ayat dari Allah semua itu. Itu perkataan Allah. Mana tulisannya, hai Muhammad, aku mengutus engkau menjadi nabi dan rasul terakhir? Mana? Harusnya bunyinya begini Aditya, tetapi dia adalah utusanku, bukan utusan Allah. Bukan masalah itu Pak Ciler, tulisan hai Muhammad, engkau kuutus menjadi nabi dan rasul terakhir, itu aja. Kata-kata itu kan? Mana? Nah, nggak ada memang itu. Nah, nggak bakal ada sampai kiamat juga. Atau Muhammad sendiri deh yang mengatakan di Quran, aku adalah utusan Allah. Nggak usah lah itu aja. Al-Quran itu redaksinya, dengar dulu, Al-Quran itu bukan buatan Nabi Muhammad. Makanya yang menjelaskan itu berarti pihak pertama, Nabi Muhammad itu pihak keduanya gitu loh. Terus yang nulis siapa ini? Yang nulis kecuali Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad, baru ada yang Anda minta. Itu logikanya di situ. Yang nulis Al-Quran siapa? Aditya yang terhormat. Al-Quran itu wahyu dari Allah yang disampaikan kepada perantaran Jibril melalui Nabi Muhammad dalam bentuk oral. Dalam bentuk oral. Yang nulis jadi nggak bisa dalam bentuk tulisan, dalam bentuk kitab. Sahabat. Saksinya beda. Ada saksinya. Siapa? Sebutin. Mana hadisnya? Tunjukin. Oke, bentar. Hadisnya itu buka hadis Bukhari 4597. Saksinya Nabi Muhammad itu bertemu dengan Jibril. Bukan yang nulis wahyu, katanya kamu nulis wahyu. Iya. Yang nulis jadi buku itu siapa saksinya? Ya katanya tadi saksi ketemu Jibril, sekarang saksi yang nulis buku. Nggak ada. Tadi kamu nanya Paulus, Matius, Lukas nulis kitab Yohanes, nulis kitab Alkitab, siapa saksinya? Sekarang saya tanya balik sama kamu. Lah itu sahabat-sahabat Nabi itu ngerti sahabat Nabi enggak kamu? Sebutin mana sebutin namanya siapa? Satu aja. Lah itu generasi salafus saleh itu ya, itu saksi semua itu. Mana ayatnya, mana dalilnya? Itu di hadis semuanya. Ya tunjukin generasi salafus saleh. Hadisnya berapa? Hadis berapa? Saya buka. Hadis apa? Sini kita zaman keterbukaan Aditya. Nggak ada yang nipu-nipu, nggak ada yang bohong-bohong.
Keterbukaan mana? Hadis berapa? Hadis siapa? Ahmad. Oh hilang? Hilang. Oh, kabur dia. Hilang. Kabur. Bukan. Nggak mau ngomong dia. Udah bingung dia. Nggak mau ngomong. Iya bingung. Makanya Pak Bombom, mereka kan sering nanya seperti itu. Ketika dibalikan standar pertanyaannya kepada mereka, mereka jadi kerak semua, Pak. Oh, nggak usah bangun narasi kayak gitu. Kamu apa bukan di tempatmu bangun narasi, Aditya? Ya kan kamu bertanya ini, saya lagi cari referensinya. Gitu. Cari, silakan. Saya terlalu banyak. Saya tungguin sampai besok ya, saya tungguin. Nah itu kan sudah saya jawab tadi, generasi salafus saleh itu saksinya. Namanya siapa? Generasi terbaik. Namanya siapa? Mana dalilnya? Kamu nggak ngerti apa itu generasi salafus saleh itu? Nggak tahu kan? Mana namanya? Kamu juga nggak tahu. Yang nulis Lukas siapa? Rasul-rasul kamu juga nggak tahu saksinya. Generasi terbaik kok saling bunuh dan berantem, saling perang. Mana generasi terbaik saling bunuh itu? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Kamu nggak baca sejarah Islam? Apa? Ya mana? Yang bunuh khalifahmu siapa kalau bukan orang Islam sendiri? Ya terus kalau Tuhan ya membunuh Bani Amalek itu kamu salahkan juga itu. Kamu mengatakan generasi terbaik kok saling bunuh khalifahmu? Lah sekarang sebentar. Generasi terbaiknya Yesus ada enggak itu yang menjadi saksi yang ditulis kitab Paulus itu? Oh jelas, itu kan ditulis. Mana siapa? Tanda-tanda. Aku tanya. Terus. Sebentar, Aditya aku tanya. Rasul Petrus, Yakobus, Paulus itu bahkan bayangannya menyembuhkan orang sakit, sapu tangannya menyembuhkan orang, membangkitkan orang mati. Saya tanya generasi terbaik nabimu, mukjizat apa yang mereka lakukan selain berperang dan saling membunuh? Saya tidak menanyakan dia menyembuhkan orang bisul, orang apa, orang itu generasi terbaik. Dari 12 kamu lihat ya, hanya dari 12 orang kekristenan tumbuh pesat sampai sekarang. Hanya dengan 12 orang dan tidak disebarkan dengan pedang. Mereka dalam kondisi dianiaya. Dengar dulu. Beda dengan generasi nabimu yang mengangkat peperangan dan pedang untuk menaklukkan orang lain masuk kepada Islam. Sebentar dulu, begini. Bentar ya. Sebentar. Ini generasi terbaik Yesus ya. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka melakukan tanda-tanda dan mujizat sehingga mereka bisa mengkristenkan selama 300 tahun. Kamu tahu nggak? Generasi awal-awal Kristen gereja mula-mula itu dibakar, dianiaya. Tetapi mujizat Tuhan itu nyata. Mana generasi terbaik nabimu? Mereka mengangkat pedang dan saling membunuh. Mereka mengangkat pedang dan saling membunuh. Itulah generasi terbaik nabimu. Oke, boleh saya jawab? Ya. Beda dengan Yesus. Kami dipenuhi Roh Kudus, nggak seperti kamu, nggak ada Roh Kudusnya sama sekali. Ya, dengar dulu. Oke, kata kamu ada generasi terbaiknya Yesus ya. Ada 2 pertanyaan untuk kamu. Yang pertama, ya. Kamu jawab dulu. Generasi terbaik bisa saling membunuh dengan pedang. Mengapa kalian harus menaklukkan orang masuk Islam dengan pedang? Kenapa kalian nggak lihat tanda-tanda dan mujizat seperti para rasul? Oke, siap. Kau tahan dulu. Sekarang begini, ya, generasinya Yesus, kenapa justru Yesus yang dibunuh malah di situ? Enggak kamu berpikir di situ. Itu pertanyaan goblok banget. Yesus itu sudah dinubuatkan berkali-kali. Yesus yang dibunuh 3 kali. Loh, Yesus dibunuh tapi tidak mati. Yesus dibunuh kan 3 hari. Loh, mati 3 hari. Manusianya. Aduh, kamu tuh goblok banget sih. Kekristenan itu dimulai, sebentar ya Aditya. Kekristenan itu dimulai dengan peristiwa kebangkitan Yesus. Kalau Tuhan Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, ya, maka tidak ada yang namanya kekristenan, bubar. Oke, Yesus bangkit pada hari ketiga. Gue tanya dulu nih ya. Generasi terbaik Yesus dengan 12 orang ini melakukan tanda-tanda dan mujizat dan gereja bertambah pesat. Dalam 1 hari, ya, ketika Rasul Petrus dipenuhi Roh Kudus, dia berdiri dan berkhotbah 3.000 orang bertobat. Lah kalian kok bisa ngangkat pedang untuk memasukkan orang ke dalam Islam itu loh? Aku heran. Kok utusan nabimu tuh nggak ada kuasa dan mujizatnya sama sekali. Katanya rasul terbaik. Tadi Pak Dhani mengatakan katanya di alam malakut nama nabimu itu sejajar dengan Allah. Katanya di dalam surga, di dalam alam malakut itu ada tulisan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Betul. Bahwa nama nabimu itu
di dalam surga ada tulisannya begitu katanya. Kalau nabimu memang nabi yang namanya tertulis di dalam surga, mengapa nggak ada mujizatnya sama sekali? Nggak usah Yesus deh, murid-muridnya Yesus saja melakukan mujizat kok. Mengapa sekarang Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar nggak ada yang melakukan mujizat? Apakah sapu tangannya bisa menyembuhkan orang sakit dan membangkitkan orang mati? Bisa nggak membuat orang lumpuh berjalan seperti Rasul Petrus dan Yohanes? Kutanya. Pakai timer, pakai timer, selain mengangkat pedang dan mengancam memenggal leher orang kalau dia tidak masuk Islam. Bom, pakai timer, bom, mau ndak? Sama Sofiatul, pakai timer, biar adil. Boleh. Nah itu. Boleh. Ya, pakai timer aja ya, biar jangan nyerocos aja. Di framing itu, framing dia. Gak apa-apa, pakai timer. Saya dulu 5 menit ya, jangan dipotong ya. Ya, sabar 5 menit. Saya nanti sini, oke, lihat. Mau jualan apa di dia ini? 5 menit apa? Mau jelaskan atau apa? Harus saling menjawab ini. Oke, jawab sambil jelaskan sekalian. Ya. Harus pakai dalil. Oke, tadi Sofiatul mengatakan bahwasanya Islam disebarkan di zaman Nabi, di zaman generasi terbaik, generasi Saleh. Dia mengatakan dengan pedang, dengan darah dan segala macam. Di sini saya tanya kepada dia, datangkan bukti, jangan hanya ngomong saja, ya tunjukkan kepada baca saya buktinya. Buku, makanya jangan goblok. Kamu baca sejarah Islam. Semua orang jangan udah tahu dipotong itu. dulu. Enggak seperti itu pertanyaanmu bodoh. Orang sudah tahu sejarah awal Islam. Biarkan aja, Bu. Biarkan aja dia. Ah, lari kan? Alasan dia itu. Dia udah bingung dia itu. Ya memang kebiasaannya begitu. Kalau nggak udah kalah dia lari. Itu udah bukan datangkan bukti. Itu ustadzmu sendiri udah ngomong kok. Kita tuh udah tahu, kita tuh baca buku, bukan goblok, kita baca sejarah. 3 khalifah pertama itu juga saling membunuh itu. Makanya ada Aisyah perang Jamal dengan Ali bin Abi Thalib. Perebutan kekuasaan itu udah terjadi. Oke, selamat malam Tanah. Apa yang mau disampaikan? Malam. Oh iya, nyimak dulu saja. Ya, halo. Bapak Muslim atau Kristen, Pak? Pak Tanah. Saya, ya halo. Saya Muslim tapi apa? Ya, Bapak mau tanya apa, Pak? Silakan. Saya Muslim. Ya, Bapak mau tanya apa, Pak? Silakan, Pak. Tanya aja. Oh, silakan, iya. Pak. Yesus itu sebelum ya, silakan. Halo? Silakan, Pak. Apa yang mau disampaikan? Yesus itu sebelum lahir, Yesus itu ya, halo? Ya, dengar. Yesus itu sebelum lahir ke dunia, dia itu namanya siapa? Dia Firman, Immanuel. Yesus itu sebelum lahir ke dunia, namanya Firman. Namanya I am who I am. Namanya I am who I am. Bukan namanya. Namanya I am who. Sebentar saya jawab, Pak. Saya jawab. Itu pertanyaan bagus. Namanya I am who I am. Namanya Yesus belum lahir, I am who I am. Mau lihat buktinya? Ayo, tanya lagi. Saya kasih buktinya. Yesus kan sebelum lahir di dunia kan? I am who I am. Aku adalah aku. Kok namanya nggak kekal? Hah? Kok nggak kekal? Namanya Firman Yahweh, Pak. Namanya Firman Tuhan atau Firman Yahweh. Setelah lahir namanya begini. Iya. Yang lain tangani aja lah. Ngobrol sama orang botol. Kenapa, Pak? Ya, saya jelaskan. Dia kan awam. Ya, awam. Ini orang nggak. Jangan lama. Gak apa-apa, Pak Tanah, gak apa-apa. Jadi nama Allah di dalam ya, nama Allah di dalam yang awal dari awal sampai akhir namanya itu nggak berubah. Betul, Pak. Makanya Ibrani 13 ayat 8 dikatakan Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang dan selama-lamanya. Dia tidak berubah. Ada namanya Yahweh. Itu Tuhannya orang Israel itu.
Apa? Tuhannya orang apa? Nggak jelas. Iya, saya orang awam, saya tanya. Iya, saya nanya-nanya. Ya. Nanya aja. Ngomong sampai nanya caca. Tak jelaskan ya Pak ya. Jadi nama Tuhan di dalam Alkitab itu diwahyukan di Keluaran pasal 3 Pak, ketika Musa bertemu dengan Tuhan. Ya, Musa bertanya siapakah namamu? Kemudian dia mengatakan akulah aku. Ya, atau Ehyeh Asher Ehyeh. Artinya aku sudah ada. Ya. Aku sudah ada sejak kekal. Ya, itu arti nama dia. Artinya ya akulah aku gitu. Maksudnya aku tidak bergantung siapapun, aku sudah ada. Ya, Ehyeh Asher Ehyeh. Nah, dari kata inilah dia mengatakan Yahweh itulah namaku. Artinya aku yang ada. Ya, jadi dia itu segalanya Pak bagi kita. Ya, bukan spesies di dalam diri Allahnya orang Israel ini itu terdapat yang namanya firman Yahweh dan roh Yahweh. Nah, di dalam perjanjian baru firman Yahweh ini nuzul jadi manusia, namanya Yahweh Shua atau Yahweh yang menyelamatkan. Jadi Tuhan itu tidak ada spesifik nama tertentu, dia menjadi segalanya di dalam segalanya, Pak. Ya, dia menjadi Yahweh Jireh, artinya Yahweh yang memenuhi segala kebutuhan kita. Dia menjadi Yahweh Rafa, yaitu Allah yang menyembuhkan kita. Dia adalah Yahweh Rohi, artinya Allah Tuhan adalah gembalaku. Jadi dia itu segalanya Pak di dalam hidup orang Kristen atau orang percaya. Ya, Yahweh itu menjadi segalanya. Dia menjadi Yahweh Rohi, Yahweh Jireh, Yahweh Rafa, Yahweh Nisi, ya Yahweh Sitkeniu. Ya, nah di dalam diri Allah yang satu tidak terhingga ini ada roh dan firman. Firman inilah yang nuzul menjadi manusia. Jadi kalau Pak Tanah percaya pada malam nuzulul Quran itu firman turun jadi buku, kalau orang Kristen percaya firman itu turun bukan jadi buku Pak, tapi jadi seorang manusia pada waktu nuzulul malam Natal ini nanti yang kita peringati Desember. Ya, jadi orang Kristen tidak percaya firman turun jadi kitab atau jadi tulisan atau jadi buku. Orang Kristen percaya firman itu turun jadi manusia. Ya, makanya Yesus itu tidak bisa disejajarkan dengan nabi-nabi lainnya karena dia bukanlah seorang manusia biasa. Dia adalah sang firman, kalimat roh dan roh Allah itu sendiri di dalam An-Nisa 171, Pak. Ya, jadi Yesus itu disejajarkan dengan Quran. Makanya Yesus itu dan Quran sama-sama punya dua sifat atau dua nature. Ya, jadi kalau saya jelaskan sedikit ya Pak Bom. Kalau Bapak percaya Quran itu punya sifat, saya nggak tahu nih Pak Tanah mungkin ya. Bapak tanya Ustadz Bapak, ya Quran itu mempunyai dua nature Pak, kalam lafsi dan kalam nafsi. Artinya dia firman Allah yang kekal, tapi dia juga buku bersifat fana, ya bersifat fana dia. Begitu juga dengan Yesus Pak. Kalam lafaz dan kalam nafsi. Ya, kalam lafaz dan kalam nafsi. Begitu juga dengan Yesus, Pak. Yesus itu punya dua sifat, kamil bi'al nasut dan kamil bi'al lahut. Artinya dia punya sifat ilahi dan dia juga punya sifat insani. Ya, makanya di dalam kemanusiaannya, tubuh manusia inilah dia bisa mati, dia bisa lapar, dia bisa dibunuh, dia bisa capek. Tapi yang membedakan adalah dia tidak bisa berbuat dosa, beda sama manusia lainnya, karena dia berasal dari Allah itu sendiri. Dia adalah firman Allah yang turun jadi manusia. Bapak bisa memahami ini, Pak? Bapak bisa memahami bahwa Yesus sudah ada sejak kekal? Udah lari, Bu. Halo? Sudah keluar. Lari. Pak Bom, mohon maaf saya mau bertanya sama Ibu Sofiatul. Boleh. Iya, tadi saya mau bertanya sama Pak Aditya, tapi saya yakin dia pasti bisa jawab karena setiap apa yang ditanya dia bisa jawab gitu kan. Tapi dia kabur-kabur, terus Pak Tanah juga begitu. Jadi saya mau tanya sama Bu Sofiatul, boleh Bu? Ya, boleh. Ini siapa ya? Bu Ciler. Ini Bu Bintang Kasih, Bu Sofiatul. Tadi kan sudah pamit kan kayaknya ya? Iya, oke, ya, silakan Mbak Bintang Kasih, gimana? Iya, gini Bu, selama saya Islam, seperti yang Ibu bilang tadi, bahwa Allah itu bersifat lafaz dan apa tadi?
Faiz ya. Nafsi. Kalam Nafis. lafaz sama kalam nafsi. Kalam lafaz, Nafsi, kalam nafas, nafsi. nafsi ya. Itu istilahnya metodenya gimana Bu kalau lafaz nafsi itu? Jadi ini kalau aku bicara ahli sunnah wal jamaah ya, karena ini ada dua pemahaman Islam di sini. Ada yang ahli sunnah wal jamaah, ada yang mutazilah. Kalau pandangan ahli sunnah wal jamaah ini sunni pada umumnya ya, mayoritas sunni pada umumnya. Mereka mengatakan bahwa yang namanya firman Allah itu kan kekal ada di dalam diri Allah. Ya kalau enggak pernah ada waktu bahwa Allah tidak punya firman, dia nggak bisa ngomong atau dia nggak punya akal budi kan gitu. Nah ini pandangan yang sama dengan apa yang ada di dalam kekristenan bahwa firman Allah itu kekal tidak diciptakan. Karena Allah itu di dalam pandangan kekristenan maupun Islam, Allah itu menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Jadi kalau firman ini juga ciptaan, lah dengan firman yang mana Allah menciptakan firman-Nya, kan gitu. Kecepatan nggak ya? Iya. Iya Bu, paham. Iya ya. Nah, ini pandangan ini berbeda dengan pandangan Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan, jadi kalau pandangan ahli sunnah wal jamaah itu bahwa firman Allah itu adalah goir makhluk, tidak diciptakan, tetapi juga bukan Allah, artinya ada dua yang kekal. Allah kekal, firman-Nya kekal. Tetapi firman Allah ini bukanlah Allah, beda dengan Allah. Tidak jadi satu dengan Allah. Nah, ini jadi membingungkan. Sedangkan kalau pandangan kekristenan di Yohanes 1 sudah jelas, pada mulanya adalah Sang Firman. Firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Firman itu ada di dalam diri Allah. Firman itu adalah Allah itu sendiri, jelas. Hanya ada satu yang kekal. Nah, ini yang menjadi perdebatan dan pembedaan. Kalau Mu'tazilah mengatakan bahwa Allah itu tidak maha berkata-kata, karena dia mengajar dengan kalam atau dengan pena, sehingga firman ini merupakan ciptaan. Nah, ini adalah pertentangan atau dua pandangan teologis di dalam Islam itu sendiri. Gitu, Mbak Bintang Kasih. Iya, berarti memang kan Allah itu yang menciptakan semuanya di muka bumi ini kan, jadi dia berbentuk kekal. Nah, selama saya di agama seberang itu Bu, saya sering tanya tuh sama Ustadz Pak Kiain. Kan saya tanya, Pak Ustadz, sebenarnya Muhammad itu kan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya katanya. Jadi Muhammad sama Allah ini berbentuk apa Pak Ustadz wujudnya? Tapi itu Ustadz nggak bisa jawab Bu. Saya minta ayat-ayat gitu kan Bu. Ada nggak kira-kira ayatnya gitu Pak Ustadz? Nggak tahu dia. Banyak Ustadz juga saya tanya begitu Bu. Kalau kita kan berbentuk roh ya Bu. Allah kita iya roh. Kalau mereka dari dulu tuh bingung saya Bu, nggak tahu berbentuk apa. Saya minta ayatnya juga nggak bisa Bu. Ada nggak, tahu nggak Ibu gitu? Ya, jadi kalau kamu tanya apa wujud Allah di dalam Islam gitu pertanyaannya? Iya, wujudnya dia itu berbentuk apa? Kalau nggak tahu mereka. Allah sama mereka Muhammad tahu. Ini kan. Ya itu saya penasaran dari dulu Bu. Makanya saya tanya Pak Kiai kan, nggak tahu juga dia. Bingung dia jawabnya. Ya, jadi kalau di dalam pandangan Islam itu kan Allah tidak serupa dengan makhluknya. Jadi mereka tidak percaya Allah itu bisa jadi manusia. Jadi manusia itu bukan Allah. Jadi gini loh, dalam pandangan Islam itu selalu tidak memahami iman Kristen. Mereka selalu mengatakan bahwa Kristen itu mentuhankan seorang manusia. Jadi manusia diangkat sebagai Tuhan. Nah itu tidak benar. Gitu. Jadi orang Kristen tahu manusia nggak mungkin jadi Tuhan. Gitu. Jadi malaikat aja nggak bisa, apalagi jadi Tuhan. Tetapi orang Kristen percaya Tuhan itu turun nuzul jadi manusia. Firman-Nya itu nuzul pada malam Natal menjadi seorang manusia. Ini sama dengan An-Nisa 171. Kalimatur roh Allah yang diturunkan kepada Maryam, bukan diciptakan, diturunkan di dalam rahimnya Maryam. Jadi ini sebenarnya pemahaman yang sederhana sekali. Itu merupakan misteri daripada Allah kita. Jadi kalau kita percaya Allah itu satu, tetapi dia bisa berada di mana-mana secara sekaligus. Karena dalam pandangan Islam, Allah itu terbatas dimensi ruang dan waktu. Jadi kalau Allah itu turun dari surga, mereka berkira surga kosong. Enggak begitu. Allah itu bukan bakpao, bukan sesuatu yang fisikal. Kita bicara sesuatu yang roh, yang metafisika.
Ya, sesuatu yang roh atau metafisika. Ketika Allah itu turun, bukan berarti dia nggak di surga. Nah, contoh misalnya kalau Bintang Kasih ya, di Bintang Kasih membaca Alkitab Perjanjian Lama kita. Tuhan berjalan bersama-sama dengan Adam di Taman di Eden. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham di Kejadian 18. Kemudian Tuhan bergulat dengan Yakub misalnya. Nah, pada waktu dikatakan itu Elohim, Yahweh, Tuhan kita menampakkan diri kepada Musa di dalam semak yang menyala. Apakah surga kosong? Tuhan nggak ada? Di dalam pandangan kekristenan, di dalam teologi Yahudi nggak begitu. Karena Allah itu roh, ya, dan karena dia berada di satu dimensi yang tertinggi, itu dia di surga nggak kemana-mana, dia nggak naik turun gitu, enggak. Seperti di dalam pandangan Islam kan Allah itu tiap 1/3 malam terakhir naik turun dari bumi dari langit ke-7 ke langit pertama kan. Tidak demikian dalam pandangan Alkitab. Dalam pandangan Alkitab, yang turun dan menampakkan diri itu adalah perwujudan Allah yang disebut dengan Sang Firman. Allah itu nggak kemana-mana, bukan naik turun kayak Yuyu naik turun enggak. Dan ketika Allah itu di surga, dia sekaligus bisa berada di bumi. Sekaligus rohnya memenuhi alam semesta. Makanya Daud di dalam Mazmur 139 dikatakan, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu? Aku naik ke langit, engkau ada di sana. Aku turun ke dunia orang mati, engkau juga ada di sana. Loh, berarti Allah pindah-pindah tempat. Jadi ketika kita mengatakan Roh Kudus ada di dalam diri setiap orang percaya, itu bukan berarti Roh Kudus itu dipecah-pecah. Mudeng ya? Secuil di Bintang Kasih, secuil di Pak Ciler, enggak begitu karena dia bentuknya roh. Iya. Jadi Bu, kan kita itu ada Tritunggal, Allah Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus itu satu. Jadi dalam diri kita itu ada Roh Kudus. Kemanapun kita pergi, di situ ada Roh Kudus. Coba kalau umat Islam itu tahu Tritunggal itu luar biasa benar. Iya, Iya ya. kan, Bu? Jadi mereka selalu menganggap Tritunggal adalah kita menyembah 3 Tuhan. Keliru. Makanya mereka seringkali menghujat Roh Kudus. Itu benar-benar nggak diampuni dosanya sebetulnya. Kayak Nandar tadi kan. Nggak tahu lah nasib dia kayak mana itu. Ya, jadi kalau sebenarnya Allah tidak serupa dengan apapun, tetapi di dalam Quran sendiri digambarkan Allah punya wajah. Allah punya jari tangan, Allah punya kedua tangan kanan semua, Allah punya dua mata, ya bahkan itu dikatakan Allah digambarkan dengan ciri-ciri fisik, kemudian juga di dalam hadis dikatakan Adam itu diciptakan segambar dengan Tuhan. Ya. Punya rahim juga, Bu, punya rahim. Ya. Diciptakan segambar dengan Tuhan, kemudian dikatakan di dalam hadis, kalau kamu bertengkar dengan sesama saudaramu, kamu jangan pukul wajahnya. Karena Adam itu diciptakan segambar dengan Tuhan sendiri. Nah, itu ada di dalam hadis. Jadi kalau mereka mengatakan Allah tidak serupa dengan makhluknya, tapi ternyata berbeda. Digambarkan Allah punya kedua tangan, tangannya kedua-duanya di sebelah kanan. Ya, karena mereka menganggap yang sebelah kiri ini selalu jelek, kan gitu. Ya, orang berdosa itu keluarnya dari punggung kirinya Adam. Ya. Bintang Kasih sudah jelas, Bintang Kasih. Iya, Pak. Ya. Terima kasih banyak ya, Pak, udah doain adik saya tadi. Semoga dia lekas sembuh. Amin. Sudah. Nanti Pak mohon di WA ya, Pak, doa ayatnya nanti saya. Ya. Coba telepon. Oke, Bintang Kasih sabar ya. Saya jemput dulu ya. Ini teman-teman muslim banyak ya. Selamat malam, Dotu. Ya, selamat malam, Dotu. Shalom, Pak. Saya Kristen. Oh, Kristen. Ya, saya kira Dotu ya. Oke. Kalau Banyumil ini muslim ya. Banyumil, selamat malam. Malam. Ya, apa yang mau ditanya, Pak? Nggak pala nanya sih, mendengar nyimak-nyimak dari tadi. Kemarin pertanyaan saya sebenarnya belum clear sih. Apa pertanyaannya? Itu penasaran mah Bu Sofiatul Masian. Ya, tanya udah pas sama Bu Sofiatul. Ada Bu Sofiatul ini? Silakan tanya. Itu kaitan sama lukisan Yesus itu. Kemarin Bu Sofiatul itu sempat jawab ada orang yang mimpi ketemu
Tuhan Yesus. Ketika di gereja dia mendapati yang dimimpi itu ada di dalam gereja tersebut, mirip gitu. Berarti Tuhan Yesus itu nyamar jadi yang digambar itu atau gimana? Aku jawab ya. Iya. Ya, ada jemaat ini, jemaat baru nih. Mau jadi jemaat ini. Ya, supaya nanti nggak dibilang sesat nih, Sofiatul. Saya percaya begini, Pak. Tuhan itu ketika dia mau bekerja di dalam hidup kita, dia mau jamah hidup kita. Karena begini, Tuhan mengatakan begini, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi kita itu orang Kristen merasa benar-benar anugerah kita itu dipilih oleh Tuhan satu. Kedua, keselamatan adalah kasih karunia dan anugerah Tuhan. Makanya di dalam Alkitab dikatakan kalau bukan karena Roh Kudus yang ada di dalam kita, kamu nggak akan bisa mengatakan Allah itu Bapa. Ya, jadi firman Tuhan berkata, kalau Roh Kudus tidak ada di dalam kamu sampai mati loh, tidak akan bisa mengatakan Allah adalah Bapakku. Nggak bisa. Kamu suruh orang Islam berdoa, Bapakku yang di surga, nggak bisa dia. Kenapa? Nggak ada Roh Kudusnya di situ. Ketika Roh Kudus ada di dalam kita, oleh Roh Kudus itu kita berkata, ya Aba, ya Bapa. Nah, itu adalah pengalaman rohani pribadi. Nah, saya percaya begini, ini jawaban saya pribadi ya, nggak secara umum, nanti dipikir Sofiatul sesat ya. Saya mengatakan begini, Tuhan itu kalau mau bekerja itu dengan cara apapun, Pak. Saya mendengar orang bertobat masuk Kristen hanya karena lagu-lagu pujian, percaya nggak kamu? Teman-teman saya bertobat karena saya nyanyi. Ya, bisa terjadi, ya. Orang bertobat, jadi gini, yang ada di apa namanya, di gambar-gambar itu kan bukan Yesus asli. Itu tadi loh yang Pak Timothy apa Pak siapa ya ngomong ya. Itu kan bintang film. Filmnya kan itu kan film. Ada namanya ya, ada pemainnya, bintang filmnya siapa. Tetapi ketika Tuhan bekerja, Pak, itu beda. Bukan masalah itu persis seperti itu enggak gitu, Pak. Ketika Anda bertemu dengan Tuhan Yesus, Anda langsung ngerti ini Yesus. Ya, jadi itu saya ketemu berapa ya? Mungkin 2 orang yang cerita. Ya, saya kenal secara pribadi 2 orang yang ngomong sama saya, bapak saya itu bertobat karena mimpi didatangin sosok ya berjubah putih begini-begini, rambutnya gondrong begini-begini. Ya, saya nggak tahu apakah tangannya berlubang dan sebagainya. Ada yang melihat tangannya berlubang. Makanya dia kenal, oh ini pasti Yesus nih, karena tangannya berlubang. Kayak siapa mungkin Pak Yoga kemarin ya, Pak? Iya, Yoga. Nah, ya, terus kemudian ketika dia main ke tetangganya yang Kristen, bukan di gereja ya. Jadi dia tidak langsung ke gereja, Pak. Dia main ke tempat tetangganya, ke saudaranya. Saya tidak tahu apa tetangganya, Pak. Dia lihat itu loh, Pak. Lihat apa namanya? Lihat gambarnya Yesus. Dia tanya, "Loh, ini sopo?" Loh, itu Tuhan, gambaran Tuhanku, Yesus namanya. Loh, kok aku ditemui orang ini ya dalam mimpi? Kita nggak tahu, Pak. We never know. Dan itu saya kenal 2 yang saya dengar dengan telinga saya secara pribadi. Saya nggak tahu yang lain. Jadi Tuhan bekerja di dalam hidup seorang, itu jangan dibatasi. Caranya Tuhan bekerja macam-macam. Tetapi bahwa Anda orang Muslim harus mengerti, bukan orang Kristen itu kalau ini terus nyembah gambar disembah-sembah, terus ada patung Yesus disembah-sembah. Enggak, Pak. Itu hanya wujud apa ya? Hanya perlambangan saja, simbol. Jadi bukan menyembah patung atau menyembah gambar, tidak demikian, gitu. Itu yang harus kita jembatani, komunikasi, berdialog dengan orang Muslim. Itu yang bisa saya jawab Pak Banyumini. Karena memang ada bertobat seperti itu. Satu keluarga malah dia langsung bawa satu keluarganya bertobat. Oh, itu Yesus, itu yang aku lihat dalam mimpi. Itulah yang orang ini yang datangi aku. Bahkan ada yang lihat tangannya berlubang atau kakinya. Bu Sofiatul, kaitan mimpi tadi, apa memang di Alkitab ditulis bahwa suatu saat akan mendatangi manusia dalam mimpi Tuhan Yesus? Ya, di Yoel 2, Pak. Ya, di Yoel 2 dikatakan pada akan tiba saatnya, Pak, ketika Roh Kudus dicurahkan ke atas seluruh manusia, ada yang akan mendapatkan Tuhan lewat Yoel 2 ayat 28, Bu. Ya, Yoel 2, ya, Yoel 2 ayat 28. Kisah para Rasul 2 ayat 17. Ya, jadi ayatnya udah ada. Kisah para Rasul 2 ayat 17 itu menggenapi nubuatan di Yoel 2 ayat 28 bahwa ketika Roh Kudus itu, karena gini Pak, yang bisa menarik orang datang sama Tuhan itu Roh Kudus.
Nah, ketika Roh Kudus itu dicurahkan bagi orang-orang yang mencari, yang hatinya mencari Tuhan, karena kan mata Tuhan itu menjelajah ke seluruh bumi, mencari orang-orang yang hatinya tulus. Nah, ketika dia tangkap orang ini, dia pilih, ya, dia pilih ini orang nih, cocok hatinya sama hatiku. Itu caranya Tuhan bekerja macam-macam. Nah, ada yang lewat penglihatan, ada yang lewat suara, ya, ada yang lewat mimpi. Kenapa? Karena orang Islam itu kan tidak percaya Tuhan bisa bicara. Kalau dikasih suara, dia akan kaget. Apa ya saya ngomong ya? Jin apa hantu apa setan apa siapa ya? Mudeng ya Pak ya. Kalau bagi orang Kristen mendengar suara Tuhan, itu ada yang audible, ada yang dalam hati. Juga kita terbiasa mendengar suara Roh Kudus. Tapi bagi orang Muslim enggak, Pak. Karena bagi orang Kristen kita tahu Tuhan bisa bicara gitu loh. Tapi bagi orang Muslim akan kaget. Makanya saya menjumpai rata-rata ya Pak. Orang Muslim itu ketemu Tuhan di dalam mimpi. Percaya apa enggak? Rata-rata. Most of them, kebanyakan dalam mimpi Tuhan bekerja di dalam hidup orang. Karena mereka percaya lewat mimpi, Pak. Karena Nabi Anda kan terima wahyu, mimpi. Terima kitabnya turun, mimpi. Di Gua Hira, mimpi. Lailatul Qadar, mimpi. Isra Mi'raj, mimpi. Kan gitu. Ya udah. Nggak, saya sambung aja. Karena saya nggak paling debat sih. Kalau udah kasih jawaban, udah clear. Cuma nyambung pertanyaan masalah mimpi tadi. Anggaplah di daerah suku pedalaman yang agama apapun nggak ada. Pernahkah Tuhan Yesus menjamah mereka? Nggak ada agama apapun ini dia. Tidak diselamatkan, tidak ada ayatnya. Tidak diselamatkan. Kalau tidak dijamah, tidak diselamatkan. Kabar gembira nggak ada. Itu namanya kasih karunia, Pak. Gimana, Pak? Kalau orang yang nggak pernah didatangi, nggak bisa selamat. Firman, biar dia mimpi, bisa aja mimpi dari setan. Orang Kristen nggak mimpi sembarang, Pak. Ya, karena iblis firman Tuhan. Iya, sudah sama aja. Pertanyaan gampang gitu. Pertanyaannya pernah. Makanya kalau katakan ada nggak orang suku pedalaman? Maksudnya pertanyaan orang pedalaman didatangi Tuhan gitu loh, Pak Bom. Kayaknya ada deh. Pak Madi deh itu. Ada juga, Pak. Ada juga misionaris-misionaris yang diutus, Pak, ke sana, Pak. Kan nggak harus lewat ini. Lewat misionaris bisa, Pak. Ya, maksudnya kasihan aja yang di pedalaman itu jauh dari misionaris kok. Nggak didatangi seperti yang ada di perkotaan gitu aja, Bu. Maksudnya ke pedalaman mana? Kekristenan disiarkan ke pedalaman. Ke pedalaman mana maksudnya? Ya, pedalaman mana? Ya, nggak ada. Bahkan ke pulau-pulau terpencil sudah masuk. Bukan masuk melalui orang, melalui mimpi. Loh, kalau melalui mimpi ya kesaksian orang-orang pedalaman kita nggak tahu. Banyak juga mungkin, cuman kita kan nggak tahu. Nah iya, artinya kan kita nggak tahu, tapi saya yakin pasti ada. Kalau kayak yang di Thailand itu kamu pernah dengar nggak? Pak Banyumili? Kamu yang kayak di Thailand tuh pernah dengar nggak seorang biksu? Biksu mati, dia mati ini biksu. Namanya siapa terus? Ya, seorang biksu mati kan seumur hidup dia nggak pernah denger Injil dong. Dia orang Buddha kan. Habis mati itu dia masuk neraka. Terus dia ngelihat Buddha Gautama di situ, ngelihat ini itu kelihatan dia ya. Ada kesaksiannya dia tuh dalam bahasa kalau nggak salah Vietnam atau Thailand ya, saya nggak tahu deh. Itu kesaksian dia. Dia ngelihat ini, dia ngelihat terus macam-macam lah pokoknya di neraka itu. Terus dia ngelihat Goliat. Jadi ditunjukin ini namanya Goliat, dia bingung. Ini Goliat itu siapa? Dia nggak pernah kenal kan? Pernah baca Alkitab? Kok bisa ada di neraka ada orang namanya Goliat gitu? Dia tuh bingung. Terus dia tuh ditunjukin juga surga. Di surga itu ada yang namanya Petrus, kemudian ada yang namanya Daud. Dia tuh bingung-bingung gitu loh. Loh, ini kenapa ya bisa ini siapa gitu loh? Abis dia tuh bangkit nih, udah mau dikubur nih, udah mau dibakar mayatnya, dia bangkit tau nggak lu? Biksu ini bangkit. Abis bangkit dia tuh cerita, aku lihat ini. Ini siapa? Gue nggak pernah tahu kok ada yang namanya Goliat, ada yang namanya Daud.
ada namanya Petrus, siapa ini, dia bilang gitu. Terus akhirnya dia kan jadi Kristen. Akhirnya setelah bangkit namanya menjadi Paul siapa gitu loh pada waktu itu. Paul yang bangkit dari kematian kalau nggak salah. Itu ada kok kesaksiannya di YouTube. Akhirnya dia tanya, ini siapa? Karena aku nggak pernah kenal nama-nama ini. Terus di dalam mimpi itu dia ketemu Petrus kan. Petrus ngomong, kamu harus tanya sama orang Kristen. Karena orang Kristen lah yang tahu jalannya. Jadi pada waktu dia bangkit dari kematian, dia langsung nyariin gitu loh. Ada orang Kristen nggak gitu loh? Aku bisa tanya nggak? Nah, itu cerita itu banyak gitu loh, beberapa sih aku dengar. Salah satunya biksu ini. Nah, akhirnya dia jadi Kristen dan dia mempertobatkan banyak biksu-biksu lainnya. Itu sama sekali nggak pernah denger Injil loh. Nah, itu kasih karunia Tuhan betul tuh. Sampai mati dia nggak pernah denger Injil. Baru dia mati dia tahu. Ada namanya Petrus, ada yang namanya Daud, ada yang namanya Goliat di neraka. Itu siapa? Dia nggak kenal nama-nama ini gitu loh. Terus di dalam waktu dia dibawa ke surga itu, Petrus tuh ngomong, kamu harus tanya sama orang Kristen karena orang Kristen lah yang tahu jalannya. Habis dia bangkit, dia bingung gitu loh, kok dia ngalamin ini? Terus dia tanya lah sama orang Kristen, akhirnya dia jadi Kristen pada waktu itu. Kan dia jadi penginjil. Banyak biksu-biksu akhirnya ikut dia lah. Bukan sekarang begini Ibu, ini pedalaman yang dimaksud pedalaman apa? Kan dia kan maksudnya kan di kota. Pedalaman itu juga kan di desa juga kan pedalaman, Pak. Jadi pedalaman itu luas. Di hutan Amazon misalnya. Ya, jadi kalaupun ketemu Tuhan juga Tadi mereka kan bilang, terpencil. pedalaman itu yang tidak ada agama sekalipun masuk. Ya, nanti siap dikirim ya. Ini ada Mbak Bintang Kasih yang siap dikirim ke pedalaman bersama Pak Bom Bom. Pak. Kalau pedalaman, yang Bapak tanya pedalaman mana dulu? Ya? Pak Banyu milih Banyu. Yang Bapak tanya pedalaman mana? Katakanlah di pedalaman kayak di Amazon atau di mana gitu. Nah, terus pedalaman, ya udah, pedalaman itu sudah ada orang misionaris belum? Ya yang belum lah Pak mestinya Pak. Gini. Yang agama pun nggak ada. Ya udah. Kalau di mana itu janji Tuhan sesuai dalam Matius 28 ayat 19, 20 dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Apabila kalau firman sudah diberitakan mulai dari Yudea, Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke seluruh dunia, berarti roh Tuhan ada di sini. Ya, contoh, firman Tuhan belum sampai ke tempat yang terpencil. Berarti orang-orang yang di situ belum mendapatkan kasih karunia. Itu ada dalam Roma 10 ayat 13 sampai 14. Nah, kalau ada orang dapat mimpi di tempat yang belum pernah firman turun di situ, berarti itu mimpinya dari setan. Ada ayatnya di 2 Korintus ya. Saya gak usah kasih tahu, nanti Bapak tanya baru saya kasih ayatnya. Jadi kalau orang firman Tuhan diberitakan, kemudian ada orang mimpi sesuai dalam Yoel 2 ayat 28, Kisah Para Rasul 2 ayat 17, itu berarti ada 2. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 1, ujilah roh itu. Tapi kalau biasanya hamba Tuhan tidak langsung percaya. Kita biasanya menguji roh itu, kayak si Sri ini kan dia mendapatkan penglihatan, yoga. Jadi kita bisa tahu itu setan atau Tuhan, kami hamba Tuhan biasanya tahu. Makanya firman Tuhan sudah jelas. Iblis pun menyamar bisa seperti malaikat terang. Kedua disampaikan pujilah roh itu. Bapak mulai paham, Pak? Paham. Saya nggak membantah, Pak. Saya nggak. Maksudnya paham, Pak? Bukan bantah. Bapak udah mulai paham? Paham. Loh, siapa yang keluar ini? Siapa ya? Itu Pak Palidara. Pak kasih karunia kemana ya?
Tidur ini nih kayaknya nih. Bu Uti masih nyatam aja, Bu. Kenapa? Ya, Mbak Uti, silakan. Iya, saya dengerin aja sih. Cuma tadi mau apa sih tadi? Apa yang saya mau komen ya? Saya cuma mau dengarkan aja. Ya, jadi kalau ada orang yang mengaku ya bahwa mereka ketemu Yesus gitu kan, lalu mereka bertobat gitu kan, dalam mimpi, dalam melihat perwujudannya walau dengan tangannya doang atau dengan bodinya aja, dengan sinar yang menyala-nyala, ya memang itu jelas Roh Kudus. Karena Alkitab mengatakan bahwa kerja Roh Kudus itu adalah membawa orang pada pertobatan gitu kan. Kerja Roh Kudus itu membuat orang pada pengenalan akan Tuhan Yesus gitu kan, dan membawa dia datang kepada Yesus, karena tidak ada seorang pun yang datang kepada Yesus kalau bukan ditarik gitu. Jadi itu memang jelas itu adalah Roh Kudus ya, Yesus gitu. Karena apa ya, begitu saya bilang. Jadi banyak orang bilang itu bukan, itu siapa tahu itu ini gitu ya, siapa tahu itu hantu, siapa tahu ini gitu. Tetapi dari banyaknya kesaksian bisa kita lihat ya. Karena ya kalau ada orang mengaku bertemu dengan malaikat gitu ya, malaikatnya putih bersih, tetapi tidak membawa dia datang kepada Yesus, tidak membawa dia pada pengenalan akan Tuhan Yesus, walaupun pertemuannya itu ya dia ngelihatnya itu kayaknya dahsyat banget, tetapi tidak membawa dia pertobatan, itu bukan Tuhan gitu. Makanya saya percaya banget kalau itu adalah Roh Kudus. Karena itu apa? Karena itu ya Roh Kudus itu dia membawa orang untuk datang untuk mengenal dia gitu. Jadi ada orang yang misalnya dia militan banget ya di agama lamanya gitu. Tiba-tiba dia didatangi oleh Tuhan Yesus gitu kan. Padahal hanya dalam mimpi gitu. Tetapi membawa dia pertobatan 100%. Yang tadinya menghina akhirnya dia bertobat betul-betul. Bahkan dia berani ambil resiko. Nah itu jelas Roh Kudus, betul itu adalah Tuhan. Karena apa ya, itu dia Tuhan kami itu dia Roh Kudus itu dia bekerja dengan cara membuat orang itu sadar akan Yesus, membuat orang itu datang kepada Yesus dan memberi orang itu mengenal dia gitu. Itulah dia Roh Kudus itu. Ya, jadi kalau ada yang ngaku dia ngelihat malaikat hebat tetapi nggak membawa dia datang kepada Yesus, itu bukan, itu penjelmaan dari hantu gitu. Itu sih yang saya tahu sih. Karena itulah Roh Kudus bekerja seperti itu. Dan yang menjadi masalah ya harusnya menjadi pemikiran Bapak ya dari Muslim ya. Kenapa begitu banyak kesaksian yang seperti itu? Banyak sekali nggak kehitung. Itu sebetulnya bukti yang paling nyata buat kita bahwa Tuhan kita itu ada gitu loh. Saya kalau di dalam perdebatan dengan mereka saya tanya, kalian pernah nggak sih ngalamin gitu loh? Ngalamin ya berdoa kepada Tuhan kalian, lalu Tuhan kalian itu menghampiri kalian disembuhkan gitu kan. Pernah nggak kalian itu melihat Tuhan kalian gitu loh. Pernah nggak ada doa kalian itu, permohonan kalian itu dikabulkan gitu. Pernahkah kalian mengalami mujizat? Nggak ada yang bisa ngomong, oh pernah gitu. Nggak pernah ada. Karena apa ya, karena Tuhan kita itu ada. Kita tahu dia ada ya dengan cara ini. Ya manifestasinya dengan eksistensinya itu. Dia memang tidak terlihat tetapi nyata. Alkitab mengatakan bahwa dia itu maunya bisa dilihat. Dia itu Allah yang menyatakan diri, Allah yang menampakkan diri gitu. Ya seperti itu Pak. Jadi jangan bingung kalau ada orang mengatakan dia bertemu Tuhan, dia melihat Tuhan dalam mimpi, dalam apa, dan membuat orang itu datang kepada Yesus dan akhirnya militan banget. Itu memang Roh Kudus itu yang bekerja. Itu dia. Karena Roh Kudus itu bekerja seperti itu, membawa orang datang kepadanya gitu. Apapun caranya. Sudah keluar dia Bu. Sudah keluar dia Bu. Ya mungkin dia dengar lah untuk yang lain. Ya. Ada sini masih ada Muslim awam. Oh iya, Muslim awam. Silakan, selamat malam Pak Muslim. Ya Pak, selamat malam Pak. Biasa ya, saya dengar. Ya malam, silakan mau bertanya sama siapa? Pak, ini tadi saya dengarkan ada bahas dengan Pak Benyu apa tadi ya, mengenai orang di pedalaman Pak ya. Jadi saya mau tanya ini, kalau pemahaman dari Kristen kalau untuk yang orang-orang yang di pedalaman itu yang belum terjamah oleh agama itu, mereka masuk surga atau neraka Pak kalau meninggalnya itu? Neraka. Pasti masuk neraka Pak ya? Ya neraka. Karena Tuhan adil. Manusia dilahirkan itu sudah upah dosa dalam maut. Kan semua manusia mati, berarti mengalami upah dosa dalam maut. Nah gini Pak, ya kalau menurut logika saya kan adilnya tuh berarti kan tidak adil kalau menurut logika saya Pak ya. Jadi gini, Oke, saya tanya Bapak.
Sebentar, sebelum mereka mengenal agama, apakah mereka tidak berdosa? Yang pasti kan dia jadi dia kan belum dapat pemahaman firman misal Pak ya. Oke, Jadi tidak dapat pemahaman firman. Sebentar. Tidak mendapatkan pemahaman firman. Apakah waktu mereka lahir? Mereka keturunan siapa? Saya tanya Pak. Pedalaman mana? Contoh Pak. Alkitab misalnya pedalaman di Indonesia lah kan masih banyak hutan-hutan itu ya masih pedalaman Indonesia, pedalaman Indonesia. Oke, pedalaman Indonesia. Mereka itu kan keturunan Yoktan, Pak. Yoktan di Asia ini kita Yoktan. Keturunan dari Nabi Nuh. Ya. Anak punya anak. Iya. Yoktan keturunannya itu sudah berdosa, keturunan dari Adam. Mereka kan bukan lahir dari hewan, mereka kan sama. Kita keturunan dari Yoktan di Asia. Di Asia ini Yoktan, keturunan Yoktan. Ya, jadi gini Pak, manusia itu kan kita ini lahir kan tidak bisa memilih nih Pak, kita mau lahir di kota atau di desa atau di mana, kita anak siapa. Kok kita bisa milih, kita kan bisa milih jadi orang kaya langsung. Jadi maksud saya gitu, anggap ya kita ini manusia kayak orang pedalaman, nggak ada pilihan dia. Ya mungkin bisa, bagaimana Pak dengan Roma 2 ayat 12 sampai beda Pak, beda. Ya. Untuk hari Taurat Pak. Oh ya. Tidak ada sangkut paut. Jadi Pak, kita ada namanya hubungan kasih karunia. Bentar ya. Bapak punya pertanyaan ini, saya kasih jawabannya ya. Oke. Ya Pak. Dalam Alkitab itu saya baca ya Pak ya. Bapak perhatikan ya. Bapak punya pertanyaan itu sama seperti di dalam Roma 10. Roma 10 ayat 14. Nah ini Pak. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya? Betul nggak? Jika mereka tidak percaya kepada dia. Itu Bapak. Bapak Muslim kan? Nah, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak berseru kepada dia? Itu pertanyaan pertama. Orang yang sudah mengenal Yesus, tapi tidak percaya kepada Yesus. Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Mendengar tentang keselamatan. Pertanyaan kan? Oke. Jika dia tidak mendengar tentang dia, bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Betul Pak? Ya betul Pak. Jadi Bapak itu pertanyaan. Jadi pertanyaannya kan macam orang pedalaman kan beritanya belum ada Pak. Dia belum mendengar berita itu. Iya. Bapak punya pertanyaan itu, makanya begini Pak, kami orang Kristen itu diselamatkan bukan karena perbuatan, kasih karunia. Makanya kita ini semua bersyukur. Karena dosa kita semua telah dipaku di kayu salib, makanya kita bersyukur. Makanya anak-anak Tuhan kayak Sri tadi belum dibaptis, tapi dia sudah menerima. Itu jamahan Roh Kudus. Tuhan datang karena firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Jadi Tuhan itu adil, dia memilih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Tuhan tidak datang dua kali untuk menyelamatkan kita. Jadi kita bersyukur sekali banget Pak sekarang begini mendengarkan firman Tuhan. Ya kita bersyukur kalau misionaris, pendeta-pendeta belum datang ke suatu tempat. Berarti mereka nggak mendapatkan kasih karunia. Dan Tuhan itu adil. Adilnya di mana? Masa orang yang sudah dengar firman Tuhan, dia masuk masuk neraka, terus orang yang nggak pernah dengar tidak masuk surga, tidak masuk neraka, dia masuk surga. Manusia di lahir itu sudah berdosa karena kami semua ini keturunan Yoktan di Asia Yoktan. Kita berdosa semua. Gitu Pak ya. Jadi manusia itu semua orang-orang yang ada di hutan kan semua manusia keturunan dari Nabi Nuh punya anak-anak. Atau Yafet itu ya. Dari Yoktan. Nanti saya buka lagi di Kejadian 10 itu. Ada di Kejadian 10 Pak. Bentar saya lihat dulu ya. Yoktan itu keturunan siapa di Kejadian 10. Nah, begitu Pak. Jadi Tuhan tetap adil. Yang
Yang itu ya mereka tidak ini ya Yoktan, antar ya. Itulah Pak, jadi saya pikir pun gini, kalau yang seperti orang pedalaman itu kasihan juga kan. Dia hadir Ya di itu. dunia ternyata Ya. masuk neraka gitu karena belum mendapatkan berita dari semua agama lah, agama-agama gitu. Ya Tuhan, itu urusannya Tuhan. Karena di Alkitab kita nggak bisa menambah mengurangi. Itu Iya. urusan Tuhan. Tapi kalau firman Tuhan mengatakan, Kalaupun kita kan tidak bisa memilih juga kan. Begini Pak, itu kan semua kehidupan yang di bumi ini kan kemauan Tuhan. Kalau Tuhan mau itu diselamatkan, pasti Tuhan punya cara. Ya, pasti Tuhan punya cara. Jadi yang di pedalaman manapun, kalau Tuhan mau, Tuhan pasti punya cara. Atau dikirimkan orang ke sana apa gimana, itu Pak. Jadi bukan masalah adil atau tidak di situ. Ya. Kalau saya boleh jawab, boleh bisa Pak. Kalau saya juga mau menjawab gitu. Ya Pak Bom, boleh saya jawab Pak Bom. silakan. Ya, kalau di ini ya, jadi gini, kalau kita melihat ya, sebetulnya tidak ada sama sekali ya firman pemberitaan Injil itu yang tidak pernah didengar oleh satu orang penduduk bumi ini sekalipun gitu ya, karena memang pemberitaan Injil itu sudah dikenal, minimal mereka mengenal siapa itu Isa gitu kan, minimal mereka tahu siapa itu Yesus, walaupun pengajarannya mereka nggak tahu gitu. Nah, kalau untuk orang-orang pada masa perjanjian lama itu, mereka itu dibenarkan kan ditulis di dalam Alkitab, mereka dibenarkan karena mereka mempunyai pengharapan akan kedatangan anak domba Allah yang mereka sosialisasikan itu gitu kan. Mereka kalau mereka minta ampun dosa, mereka potong-potong hewan gitu, lalu darahnya diambil oleh imam, dan imam merupakan perantara untuk dia dengan orang yang minta ampun dosa itu ya, mereka bawa darahnya itu ke bait suci gitu kan. Lalu dengan adanya darah itu katanya yang kita baca bahwa darah itu menutupi dosa orang yang minta ampun dosa itu ya, karena imam membawakannya seperti itu. Nah, mereka itu dibenarkan ya karena ada darah yang tercurah, dan pengharapan mereka kepada yang realitas sebelumnya sebenarnya mereka tahu bahwa akan ada seorang penebus yang sedang mereka tunggu-tunggu. Dialah anak Allah itu ya. Rasul Yohanes mengatakan kepada orang-orang, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia menunjuk kepada Yesus. Nah, mereka itu diselamatkan karena itu, karena pengharapan mereka kepada Tuhan Yesus gitu loh. Nah, untuk orang-orang yang sudah Tuhan Yesus datang itu, kita diselamatkan karena kita menerima darah tebusannya itu gitu loh. Ya, karena kita menerima darah tebusannya dan karena kita percaya dan kita mengimaninya. Ya, untuk yang sebelumnya mereka selamat karena pengharapan, lalu untuk yang sesudah itu kita menerima sungguh-sungguh. Dan untuk orang yang belum pernah mendengar tentang firman Tuhan itu, ya saya pernah baca itu, mereka diperhitungkan atas asas hati nurani gitu. Ya, mereka diperhitungkan sekali lagi Roma. Iya, Roma atas 2. hati Roma 2 ya, atas hati nurani mereka gitu. Jadi ada juga atas hati nurani mereka karena mereka belum pernah mendengar. Oleh sebab itu Yesus menyuruh ya supaya kita pergi ya ke seluruh bumi sampai ke ujung-ujung supaya pemberitaan firman Tuhan itu semua orang mendengar gitu. Nah, untuk yang ini pengecualiannya adalah diperhitungkan atas hati nurani mereka. Tetapi untuk orang yang pernah mendengar tentang berita keselamatan itu lalu menolaknya, ya memang tidak ada pengampunan buat mereka gitu. Ya, karena pengampunan dosa itu hanya satu-satunya ada di dalam Yesus. Dan itu sudah lama sekali ya, sudah disosialisasikan sampai ribuan tahun. Sudah dipersiapkan ya, Allah kita itu bekerja dengan sangat-sangat sempurna, perfeksionis. Ya, makanya harus heran, Bapak harus heran ketika ada orang mengatakan bahwa dia nabi, tetapi tanpa pemberitahuan, tanpa ada apa-apa, tanpa memberi tanda, tanpa ada apa-apa gitu. Ini harus dipertanyakan karena Tuhan yang namanya Tuhan itu dia bekerja sangat-sangat profesional gitu loh. Ya, ketika presiden aja dia mau datang ke bumi ini ya, presiden mau datang ke rumah saya aja dia udah kirim WA. Uti saya mau datang katanya gitu kan. Jadi ketika dia datang saya tahu yang datang ini adalah Pak Presiden dan saya sudah siap sedia. Nah, begitu juga yang terjadi dengan Tuhan Yesus. Dia sudah dinubuatkan bahwa dia akan datang. Nah, ketika dia datang seharusnya tidak ada lagi keraguan. Siapakah dia, Tuhan atau tidak ada lagi penolakan.
Ya karena apa? Karena sudah dikasih tahu, pengesahannya sudah ada, konfirmasinya sudah ada, ya sosialisasinya sudah ada, nubuatnya sudah dikasih tahu, dialah itu, Yesus itulah Tuhan gitu. Jadi kalau orang yang masih menolak dia itu, ya itu celakanya buat dia sendiri gitu. Ya Pak ya, jadi ada kok di dalam Alkitab itu tadi di mana Pak, di Roma berapa Pak? Orang yang belum Ya, boleh mengenal saya, ya. boleh saya Silakan. share supaya saya bisa Ya, bacakan. ya, silakan. Ya, silakan. Sebentar. Maksudnya kenapa Bu Bauti? Kenapa Pak? Roma 2. Orang yang belum disampaikan berita kenapa? Iya, Oh, untuk ya. mereka Di ada juga di Alkitab Roma dipertimbangkan 2. dengan hati nurani mereka. Kalau mereka hati nurani Bisa, mereka bukan itulah di ya. Tapi Roma, itu juga Roma 2 iya ada ya. Roma Iya, 2 saya ayat pernah baca itu. 12 atau dari 14 juga bisa. Ya, Roma Atau 2 dari ayat ya. 14 saja. Sebentar saya baca ya, Roma 2 ayat 14. Dari Maksudnya kenapa? 14 Ayat boleh. ini kenapa? Orang Itu yang yang tidak akan mendengarkan diyakini firman juga Tuhan oleh masuk Yesus surga. Kristus. Bukan Masuk begitu. surga. Orang yang tidak menerima Nah, firman ini Tuhan dia betul-betul iya Bukan. Pak, betul. Nah, saya bacakan ya. Apabila Iya, bangsa betul, Pak. lain tidak memiliki hukum, Taurat di sini Ah, ditulis Taurat, ya tapi itu kalau dia. dalam bahasa asli kan ini hanya hukum nomon. Jadi tidak ada tulisan Taurat di situ. Apabila bangsa lain Ya, tidak betul Pak, ini memiliki yang saya baca. Saya hukum lupa aja oleh ayatnya. dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum, maka hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum bagi diri mereka sendiri. Sebab itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum